Waduh, belum ada yang jawab salam saya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang jawab salam. Allah mudahkan rezeki. Waalaikumsalam. Allah panjangkan umurnya. Ya, Allah jadikan miliarder dari Ting Quran ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, saya mengucapin mohon maaf lahir dan batin, selamat Lebaran. Ya, masih suasana Lebaran. Mudahan pertemuan kita di bulan Syawal ini mudah-mudahan Allah berkahi perjalanan kita yang kita awali uh, tanggal berapa nih kalau secara Syawal ya? Udah 7 Syawal ya? 8 ya. Syawal Alhamdulillah dengan awal yang di bulan Syawal ini ya kita awali pertemuan kita hari ini malam hari ini baca Umul Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sengaja saya bikin sesi ini. Kemarin saya diskusi sama Farhana. Ini saya bikin pertemuan kita perdana seluruh tim saya karena kita awali di bulan Syawal ini ya benar-benar kita fight kembali yang ngelihat perjuangan kita di Tim Quran ini. Kalau jujur secara pribadi saya feel banget dan melihat proyek ini bukan hanya sekedar kita paham Quran dan bisnis saja, tapi banyak proyek besar di belakang Tim Quran ini yang benar-benar secara jangka panjang 2 tahun dan 3 tahun ke depan ya kita bisa menjadi jutawan dan miliaran dari Tim Quran ini. Tapi untuk mendapat tersebut kita harus tahu dulu dasar dan fondasinya kenapa kita harus menjalani proyek ini dan kenapa kita bisa menjadi jutawan dan miliar dari Tim Quran ini. Kenapa? Karena kita menjadi jutawan dan miliar itu gak instan. Kalau kita melihat hari ini orang-orang sukses di luar sana, ya tidak semudah membalikkan telapak tangan, nggak bisa 1 bulan, setahun, 2 tahun. Tetapi dia membangun sebuah bisnis itu butuh proses jangka panjang. Tetapi menuju jangka panjang tersebut, Bapak Ibu, ada dasar dan fondasinya. Ya, ada dasar dan fondasinya, ada sistem yang harus kita ikuti. Ada pola atau roadmap yang benar-benar kita jalani ibarat kalau kita bawa kendaraan, ya sesuai dengan rambu-rambunya kendaraan tersebut sehingga kita bisa selamat dan aman dan nyaman sampai ke titik tujuan. Makanya malam hari ini saya berdua sama Farhana akan mengisi, saya akan menyampaikan materi tentang kenapa kita menjalani Tim Quran, ada nggak sih marketnya dan bagaimana polanya. Nanti secara teknis sesi kedua akan disampaikan kepada leader kita nanti Farhana. Mohon izin saya akan share berbagi layar Bapak Ibu tentang materi pertama yang akan saya sampaikan hari ini. Oke, kelihatan slide saya? Oke, ya. Yang boleh on cam boleh Bapak Ibu on cam supaya nanti kita bisa diskusi. Nanti nanti kita tidak satu arah saja. Nanti di akhir nanti kita Bapak Ibu bisa bertanya mungkin apa kendala selama ini setelah Bapak Ibu ngambil keputusan menjadi affiliate Quran ini. Nanti kita jawab dan kita uraikan permasalahan atau kendala-kendala di lapangan Bapak Ibu semuanya. Ya, hari ini saya akan membahas dengan tema adalah affiliate power training. Ya, maksudnya apa dasar kita untuk menjalani Tim Quran ini? Ya, kita awali dari Syawal dan bulan ini. Kenapa kita menjadi affiliate? Timbul satu pertanyaan, ya. Untuk kita dapat belajar ini, ya, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, ya, buka pikiran, ya, buka pikiran dan kosongkan gelas. Sama-sama kita belajar dengan kondisi yang benar-benar kita kosong dan mau untuk belajar bersama-sama. Ya, hari ini saya sebagai presenter, sebagai ngisi acara, bukan saya pintar dan pandai, tetapi saya hari ini juga proses dalam belajar. Ya, saya belajar dari beberapa pengalaman dan saya juga diskusi sama Farhana dan leader-leader lain pengalaman perjalanan hidup saya untuk menjalani bisnis ini. Ya benar-benar kalau kita benar-benar mau sukses, kita benar-benar mau belajar dari manapun dan kapanpun,
dan kita harus melepas jubah kebesaran kita. Jubah kebesaran maksudnya apa? Egonya kita, ya kesombongan kita, ya benar-benar kondisi kita yang nyaman dan kosong, benar-benar untuk mau belajar. Hari ini saya kongsi di sini bukan menggurui Bapak Ibu, tetapi hari ini coba saya menjelaskan apa yang saya dapat dalam perjalanan dari tim Quran ini. Ya, kenapa kita di tim Quran ini, ya kalau kita melihat Bapak Ibu, ya aplikasi-aplikasi yang udah ada Play Store itu udah banyak banget. Ya, tetapi tim Quran ini kenapa perusahaan ini buat sistem affiliate? Ya sebenarnya Datuk Razin atau owner dari tim Quran ini sebenarnya dia bisa saja sewa influencer, ya mungkin artis, ustadz, ya selegram dan lain sebagainya untuk ngiklan ini bahkan lebih cepat. Tetapi kenapa perusahaan ini bikin sistem affiliate? Ya, kenapa tidak pakai sistem ya konvensional, ya mungkin undang artis dan lain sebagainya yang saya sebutkan. Kenapa? Kalau kita melihat, ya saya bertemu Dato Razim, owner Tim Quran, ngelihat fotonya ya Bapak Ibu ya. Saya mengambil keputusan ini, saya register Tim Quran ini Desember. Ya, saya pertama kali register istri saya dulu Budian itu akhir November, ya. Desember saya download, akhir Desember saya bayar plus secara pribadi saya. Sehingga awal Januari 2024 baru saya ngambil keputusan untuk jalanin bisnisnya ini. Setelah dijelaskan separah-parahnya. Saya fight Januari, alhamdulillah saya dapat undangan Februari ketemu Dato Razin, ya owner Tim Quran ini. Saya langsung datang ke kantor di Malaysia dan waktu itu saya juga ikut acaranya juga di Putrajaya di Malaysia, langsung ketemunya. Kenapa? Sebelum saya menyebarkan bisnis ini kepada Bapak Ibu semuanya dan masyarakat Indonesia, saya harus tahu dulu proyek ini hanya jangka pendek apa jangka panjang. Saya menjalani bisnis ini apa hanya sebatas saat ini untuk cari duitnya. Kalau mau bisnis saya maunya jangka panjang. Ya, tidak mau seperti kita ngisi bensin di Pertamina, ya, mulai dari nol lagi. Ya, kalau kita berbisnis itu jangan dari nol terus. Ayo, 1, 2, 3, 4. Jadi long time untuk perjalanannya kita. Maka itu Februari saya ngambil keputusan itu. Kenapa? Karena saya mau benar-benar fight di sini. Sehingga Dato mau kita dapat duit. Kenapa Tim Quran ini pakai sistem affiliate? Pak, karena owner Tim Quran ini, Dato Razin ini kepengen kita ya sebagai orang yang paham Quran ini juga dapat duit, bukan hanya sebatas paham bahasa Al-Quran dari aplikasi ini saja, tetapi beliau mau meningkatkan ekonomi umat Islam dengan cara affiliate gitu, sehingga mau untuk belajar, sehingga bukan hanya sebatas umat Islam paham Quran saja, tetapi Datuk Razi ini kepengen meningkatkan ekonomi umat Islam secara berjamaah. Makanya secara berjamaah sistemnya adalah affiliate, karena tidak bisa sendiri-sendiri. Makanya sholat pun kan lebih pahalanya lebih besar berjamaah daripada sendiri. Berbisnis pun juga lebih besar pendapatannya dengan secara berjamaah. Yang kedua adalah Dato kepengen umat Islam atau kita sebagai affiliate Tim Quran ini membangun pendapatan tanpa henti. Ya, mungkin pendapatan tanpa henti Bapak Ibu udah dijelaskan di awal ketemu sama saya dan ketemu sama para anak. Yang ketiga adalah kita di Tim Quran ini bukan hanya sebatas mereferensikan aplikasi orang paham Al-Quran, tetapi di balik aplikasi Tim Quran ini ada aset yang harus kita kumpulkan yang proyeknya itu adalah jangka panjang. Melihatnya adalah 3 atau 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena yang kita pasarkan ini adalah teknologi. Namanya teknologi itu akan berkembang sepanjang zaman. Jadi ada aset yang ke depan yang harus dikembangkan sehingga kita sebagai affiliate bukan hanya sebatas menjual saja, bukan hanya sebatas pemakai saja, tetapi Dato Razin kepengen mendirikan sebuah perusahaan ini, membangun sebuah komunitas ini, komunitasnya tadi juga mendapatkan profit atau aset yang didapatkan oleh perusahaan. Jadi bukan Dato Razin kaya sendiri, tetapi dia kepengen Datuk Razin dan seluruh
mitra-mitranya dan suruh affiliate dan seluruh affiliate dan yang join Think Quran ini juga ikut kaya. Makanya tadi di awal saya bilang, tadi secara berjamaah. Yang kita butuhkan adalah kebebasan finansial dan waktu. Kebebasan finansial di sini bukan kita bermalas duduk santai kita dan tidak dapat duit, tidak Bapak Ibu. Tetapi kita yang bisa menentukan berapa waktu yang mau kita kerjakan, berapa pendapatan yang kita inginkan. Itulah kebebasan finansial. Bukan bebas kita duduk santai dapat duit. Bukan. Tetapi kita yang menentukan berapa waktu yang mau kita kerjakan dan berapa uang yang kita dapat. Kalau kita bekerja, Bapak Ibu, waktu udah ditentukan, 8 jam kerja kita sehari. Dan pendapatan kita juga udah ditentukan. Ya mungkin secara UMR 5 juta rupiah yang kita dapat sebulan. Kalau itu orang bekerja. Kalau kita membuat dalam bisnis affiliate ini, kita yang menentukan. Kita dalam satu hari mau berapa jam kita akan fokus di Think Quran ini. Dalam satu hari mau berapa penghasilan yang kita dapatkan. Nah, itulah maksudnya kebebasan finansial. Kita yang menentukan. Poin yang kedua, ya, kalau kita benar-benar mau mengikuti bisnis Think Quran ini, kita harus percaya dengan proyek ini dan produk. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar feel dengan produknya. Untuk dapat percaya dan produknya, Bapak Ibu harus pakai produk tersebut. Ya, aplikasi itu harus setiap hari minimal 15 menit harus dibaca dan dipelajari. Kalau Bapak Ibu tidak baca dan tidak pelajari setiap hari, menurut saya itu kurang. Kenapa? Karena feel-nya nggak akan dapat, karena energinya nggak akan ada. Kenapa? Karena yang kita jual ini adalah sebuah produk yang bisa mengubah hidup manusia yang selama ini yang mereka baca yang tidak paham apa yang mereka baca, sehingga mereka baca jadi paham, yaitu Al-Quran. Kalau mereka paham apa yang mereka baca, sehingga ada suatu perubahan dalam hidupnya, ada suatu perubahan dalam cara berpikirnya, ada satu perubahan secara mindsetnya dengan memaknai bahasa Al-Quran yang kita pelajari tadi. Makanya, untuk melangkah ke bisnis itu, Bapak Ibu harus percaya dulu dengan proyek dan produknya ini. Kenapa? Perusahaan ini punya visi, Bapak Ibu. Ya, 100 juta orang paham bahasa Al-Quran. Ini akan terrealisasi. Ya, mau berapa lama kita nggak tahu, tapi saya yakin ini akan terrealisasi. Bisa jadi tahun ini, bisa jadi tahun depan, bisa juga tahun yang selanjutnya, tapi yang bisa menentukan adalah kita sebagai affiliate-nya. Ya, bukan Dato' Rajin, tapi siapa? Kita. Makanya Dato' Rajin tadi mengajak kita untuk memegang aset dari perusahaan tadi. Bukan hanya kita sebatas men-share atau merekomendasikan aplikasi ini saja. Tetapi saya yakin 100 juta orang paham bahasa Al-Quran ini, saya sangat yakin. Apalagi di Indonesia, Bapak Ibu. Ini 100 juta loh. Seluruh dunia. Bapak Ibu bayangkan, ya, di Indonesia penduduknya hari ini sekitar 280 juta. Ya, dari 240 sampai 280 juta. Bayangkan itu penduduk Indonesia. 80% itu adalah umat Islam. Dari 80% itu mau berapa persen yang Bapak Ibu kuasain yang akan menjadi orang downloading Quran ini memakai kode diskon Bapak Ibu? Dari 280 juta dan 80% umat Islam itu mau berapa persen? Sekarang nggak usah jauh-jauh di Indonesia. Sekarang Bapak Ibu ya, kayak Bu Irma ada di daerah Depok, kayak Bu Endang ada di daerah Jakarta, kayak Pak Muklas ada di daerah Depok dan kampungnya Palembang, Dadeni ada di Bukit Tinggi, Nilinda ada di Jambi, Kak Mel ada di Tangerang, Bu Eka ada. Sekarang nggak jauh-jauh. Dari sekitar rumahnya saja, Bapak Ibu lihat rumahnya kanan kiri depan belakang, atau satu RW, ada berapa umat Islam dalam satu RW-nya? Dari satu RW itu berapa yang akan downloading Quran melalui aplikasi Bapak Ibu dan melalui kode diskon? Kita nggak mau ngomongin jauh-jauh. Orang di sekitar kita saja. Nggak ngomongin ke Indonesia Timur, Barat, nggak usah. Tapi kita lihat orang di sekeliling kita. Nah, saya yakin itu akan menjadi
kenyataan kalau kita benar-benar nanti ngikutin polanya. Kita lihat Bapak Ibu. Kalau kita ngelihat Think Quran ini akan tembus 100 juta, bisa nggak sih? Bisa. Kalian lihat hari ini. Bapak Ibu tahu ChatGPT? Ya, yang lagi hari ini viral, ya, AI Bapak Ibu. Wah, orang hari ini mau bikin skripsi, mau bikin konten, atau mau nanya apapun hari ini taunya adalah ChatGPT. Bayangkan Bapak Ibu, ChatGPT ini diluncurkan ya 30 November 2022. Ya. Orang yang udah install ChatGPT ini 400 juta Bapak Ibu. Nah, dari 400 juta itu ChatGPT ini memang gratis, download seperti Think Quran gratis. Tapi kan gratisnya terbatas. Tetapi dia menyediakan ada user berbayar, menikmati fasilitas. Ada kelebihan yang berbayar sama yang gratis. User yang berbayar hari ini ChatGPT itu ada 1 juta. Dari 1 juta tersebut yang biaya langganannya aja ChatGPT itu Bapak Ibu 300.000 rupiah per bulan. Itu ChatGPT. Dia 2022. Gojek, kita lihat. Ya, siapa yang nggak tahu Gojek hari ini di Indonesia? Aplikasi putra daerah Indonesia sendiri. Ya. Tahun dilancarkan 7 Januari 2015. Viral. Yaitu aplikasi kontroversi. Sehingga banyak terjadi demo. Wah, ini akan merubah hidup dan ini akan mematikan ojek pangkalan. Sehingga banyak orang dulu berbondong-bondong mau menjadi driver Gojek. Bahkan dulu orang yang kerja kantoran mau keluar, mau jadi Gojek. Kenapa? Perbandingannya dulu, saya ingat banget 2000 awal-awal lahirnya Gojek. Ya, mau orang jadi Gojek. Kenapa? Awal-awal dia promo. Sehingga dapat orang Gojek itu, sehari itu dia bisa dapat 300.000. Bahkan sebulan bisa 10 juta yang dia dapat. Awal-awal. Gojek bakar duit. Sehingga nggak ada regulasi potongan untuk para drivernya. Sehingga yang udah install Gojek itu adalah sekitar 100 jutaan. Ya, Gojek hari ini merger jangan sama Tokopedia. Ya, user aktif itu ada 64 juta hari ini Bapak Ibu. 2005 udah mau hampir 10 tahun. 9 tahun hari ini. 9 tahun lebih. Ya. Tahun 2024 Gojek ya brutonya 12,17 triliun. Kita sebagai Gojek ada nggak biaya downloadnya? Gratis downloadnya. Tetapi kalau kita memakai fasilitasnya, bayar nggak? Bayar. Kalau driver Gojek, kena potongan nggak? Kena potong 30%, 20-30%. Misalnya Gojek nih, driver bawa orang. Ya, dan ini salah satu driver Gojek juga kan. Setelah bawa orang biasanya biaya 10.000. Yang dibawa pulang drivernya 7.000, 3.000 buat Gojeknya. Ada biaya. Walaupun mau daftar seorang Gojek gratis, nggak berbayar. Kendaraan kita yang punya, ya semuanya kita yang bayar, servis dan lain-lain sebagainya. Itulah aplikasi Bapak Ibu, bayangkan. Kita lihat lagi Shopee yang hari ini. Semua orang belanja di Shopee. Semua orang hari ini dikit-dikit Shopee. Shopee tahun dilancarkan 5 Februari 2015. Ya, user install tahun 2023 160 juta tahun 2023. Laba bersih 2024 ya, Shopee ini 447,8 juta US dollar, bukan rupiah yuk, US dollar. Ya, biaya langganannya kalau Bapak Ibu belanja di Shopee nih, ya yang sering-sering nih mak-mak belanja di Shopee, setiap transaksi biaya layanan 2.000 enggak? Ya, biaya admin 1.000, biaya layanan 2.000. Ada berapa juta orang transaksi sehari? Kali aja. Anggap 1 juta sehari orang transaksi, 1 juta kali 2.000. Awal-awal Shopee bakar duit. Semua ongkir gratis. Awal-awal. Orang yang jualan nggak ada potongan. Sekarang yang jualan udah punya potongan. Bahkan 10-15% kita jualan. Bahkan saya juga pernah jualan juga di Shopee. Kadang-kadang yang lebih untungnya Shopee yang gede untungnya daripada saya jualan produk. Ya, saya kan jualan pembalut. Ya, saya jual di Shopee. Saya untungnya 1.000, Shopee jual untungnya 4.000. Lebih gedein Shopee yang jualan. Kita yang punya produk. Nah, itulah kehebatannya aplikasi AI hari ini.
Bayangkan Shopee, dia nggak pakai sistem affiliate, dia sistem yang jualan, tapi aplikasi. Dia endorse Cristiano Ronaldo, dia endorse pop Korea, ya. Siapa lagi? Dan Shopee. Dia bayar tuh orang supaya download Shopee. Ya. Jadi saya ngejelasin ini adalah membuka mindsetnya Bapak Ibu melihat perbandingan aplikasi-aplikasi jangka panjang. Kenapa aplikasi ini bisa viral dan bertahan? Karena ini akan Quran seperti ini juga 3 tahun dan 5 tahun ke depan. Nah, sekarang Quran itu 3 tahun dan 5 tahun ke depan akan ratusan juta yang install, tapi pertanyaannya pakai kode diskon siapa? Kita lihat lagi TikTok viral. Dulu aplikasi yang diejek-ejek orang. Aplikasi apaan itu? Aplikasi alay buat orang joget-joget. Tetapi aplikasi TikTok ini adalah aplikasi AI yang pertama. Dia bisa membaca apa kebutuhan masyarakat. Dia bisa ngerekam. Ya, tahun dilancarkan September 2017. User install di Indonesia 157. Jadi TikTok di seluruh dunia yang paling banyak install itu adalah di Indonesia. Secara global, TikTok itu yang download 1,74 miliar. Ya. TikTok itu ada premium juga langganan, yaitu 78.000 per bulan langganannya. Apa kelebihannya? Dia bisa iklan dan sebagainya. Jadi orang bisa saldo koin kan, hari ini kan TikTok kan sistemnya kita bisa nyumbang-nyumbang buat orang yang joget-joget atau apa koin kan. Koin itu kita beli sama TikTok. Ya, satu koin nilainya berapa? Itulah pendapatan TikTok Bapak Ibu. Jadi memenuhi kebutuhan hasratnya manusia hari ini karena sukanya berjoget-joget, happy-happy, bercanda-canda, TikTok memfasilitasi. Ya. Ada lagi Duolingo kalau Bapak Ibu nih, ya. Duolingo ini adalah aplikasi untuk orang belajar bahasa, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda dan lain sebagainya untuk orang belajar sama seperti kayak Quran. Kalau Quran dia belajar bahasa Al-Qur'an. Kalau Duolingo belajar bahasa negara, ya. Tahun dilancarkan, udah lama nih Duolingo 2012, ya. 2012 user install Duolingo ini adalah 113,1 juta. User yang berbayarnya adalah 8,6 juta. Nah, Duolingo ini dia juga berbayar. Yang gratis ya sama kayak Quran. Quran gratis untuk installnya, cuma hanya sampai 100 kata. Duolingo pun juga sama. Ya gratis, cuma terbatas. Tetapi Duolingo dia berbayar bulanan dan tahunan. Kalau Quran bayarnya sekali seumur hidup. Memang lebih mahal, tapi sekali seumur hidup. Tapi Duolingo dia per bulan dan tahunan. Bulanannya 65.000, tahunannya 419.000. Ada lagi Canva, ya. Canva buat orang bikin flyer, ya. Tahun dilancarkan adalah 2013, user installnya 220, biaya langganannya Canva 95.000 per bulan atau 769.000 per tahun. Rata-rata aplikasi ini adalah dia bayarnya harian per transaksi atau per bulan dan per tahun. Nggak ada yang sekali seumur hidup. Kalau saya melihat aplikasi yang berbayar sekali seumur hidup baru ada di Quran. Zoom yang kita pakai ini juga berbayar. Kalau gratis Bapak Ibu 45 menit dia udah habis nih close. Tapi kalau yang berbayar dia lifetime mau berapa jam, mau berapa kuota bisa lanjut. Ya. Kita lanjut. Kalau kita lihat Quran, ya. Kalau lihat data ini data tadi malam yang saya ambil ya, bukan hari ini. Ya. Quran yang sudah mendownload aplikasi Quran ini adalah 1.067.783 yang sudah mendownload, baik yang berbayar sama yang gratis. Ya. Kosakata yang sudah dipelajari Quran ini adalah 532 kosakata. Kalau yang berbayar udah berapa? Kalau yang udah berbayar, nih sebelah kanan, kalau per hari ini udah 73.000. Ya, ini yang kemarin ini. Kemarin, hari ini udah 73.000 ya, yang udah berbayar. Yang berbayar ini yang udah melajari kosakatanya udah 18 jutaan 500 yang udah belajar kosakata yang paham Quran. Nah, inilah Quran. Dia nanti akan prosesnya sama seperti aplikasi yang saya tampilkan tadi. Dia akan berkembang terus dan akan berkembang terus. Tapi pertanyaannya lagi, dia akan bertambah plus user ini akan bertambah dari siapa?
dari linknya siapa. Itu yang harus kita renungkan, yang harus kita pahami. Plus user ini, dia akan bertambah terus setiap hari, setiap bulan, setiap minggu. Pakai kode diskon siapa? Pastikan kode diskon kita semua, Bapak Ibu. Ya, kita lihat Think Quran. Ya, inilah ekosistemnya Think Quran, Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat aplikasi yang sebelumnya kayak Gojek gitu kan, utamanya dulu aplikasinya bawa driver, berkembang jadi GoFood, berkembang lagi bawa paket, berkembang lagi dia punya bank sendiri, ya, punya bank sendiri. Apa namanya kalau Gojek, nama aplikasi banknya? Kok jadi lupa saya. GoPay, ya. Grab punya juga, Shopee pun juga sama. Shopee dulu hanya buat orang jual beli. Sekarang dia udah punya Shopee, punya bank sendiri, ya. Dia udah punya kurir sendiri. Bahkan dia udah monopoli perdagangan sendiri, Shopee. Alhamdulillah, Think Quran kita bukan hanya sebatas belajar Quran saja, bukan hanya sebatas secara affiliate juga, tapi kita ada asetnya Bapak Ibu. Ada asetnya. Inilah ekosistem Think Quran, ya. Nanti materi selanjutnya kita akan membahas apa Think Quran affiliate, dan apa itu aset dan CryptoCard. Inilah proyek jangka panjang CryptoCard, aset yang saya bilang 3 tahun, 5 tahun kita akan menjadi orang kaya melalui Think Quran ini. Untuk mendapatkan ini apa? Dari dua ini nih. Nah, ini adalah proyek jangka panjang. Nah, nanti CryptoCard ini secara nanti materi khusus nanti akan saya sampaikan. Ya, inilah ekosistem dari Think Quran. Nah, poin yang ketiga Bapak Ibu. Ya, tadi poin yang pertama kenapa kita Think Quran ini pakai sistem affiliate. Yang kedua, kita harus percaya dengan produk. Yang ketiga adalah kita harus punya dream atau impian. Kenapa? Kalau kita mau ngejalanin bisnis, ya, kita harus ada dulu tujuannya apa yang mau kita cari di sini. Ya, bayangkan Bapak Ibu, ya, kita kalau mau melangkah, mau menjalan, kita harus ada tujuan yang harus kita tuju. Tetapi kalau kita nggak punya tujuan, kita melangkah tanpa arah, sehingga nggak jelas langkah kita mau ngapain. Begitu juga dalam berbisnis. Dalam berbisnis, kita harus ada dream yang harus kita tulis, dream yang kita kejar, dan apa yang mau kita dapatkan menjalani bisnis tersebut, Bapak Ibu. Sehingga kita ada arah dan tujuan yang mau kita kejar di sini. Nah, dream itu, ya, impian itu harus jelas. Maksudnya jelas gimana? Harus Bapak Ibu gambarkan, harus Bapak Ibu tuliskan. Ya, kalau saya, ya, dan diajarkan dulu, kita harus menjalani bisnis ini harus ada satu buku khusus yang harus kita ambil. Buku di sini ya, dulu ya, list 20 tulis di sini, dream kita dan tujuan kita ada di sini. Jadi kita sediakan buku khusus untuk Think Quran. Ini adalah sebagai kitab kita. Ini adalah sebagai petanya kita. Inilah yang menjadi rujukan kita, apa yang mau kita kejar dan apa yang mau kita cari dan apa yang mau kita kerjakan. Kita selalu melihat buku ini, dan buku ini yang selalu dibawa dan dilihat setiap hari. Ya, jadi itulah yang menjadi motivasi kita. Ibarat kita mau jalan, Bapak Ibu, kalau kita mau cepat tujuan, kalau hari ini pakai Google Map, jadi kita tahu arahnya kemana, lewatnya kemana. Kalau dulu peta, kita harus buka peta. Begitu juga bisnis, kita harus, ini adalah Google Map-nya, ini adalah petanya Bapak Ibu, bukunya Bapak Ibu tersebut. Makanya untuk mencapai tujuan itu kita harus ada dream. Saya yakin Bapak Ibu semuanya kepengen haji dan umroh nggak? Siapa yang pengen haji dan umroh? Tulis angka 1 di komen. Wah, nggak ada yang mau umroh haji. Nggak ada yang tulis. Oke, yang duluan, insya Allah tahun ini. Ya, yang tulis angka 1, insya Allah tahun ini Allah kasih rezeki kita bisa umroh bareng. Ya, ya, Bismillah, Allah kabulkan doa kita. Ya, jadi Bapak Ibu yang pengen umroh ditulis, haji umrohnya tulis. Kalau bisa Bapak Ibu cari di internet, ambil gambar Ka'bah, ya, di print, di copy, tempelin di buku ini. Berapa lama Ibu targetnya mau umroh, mau tahun berapa, tulis di sana.
Berapa biaya umroh? Kalau umroh yang bagusnya 35 juta, tulis angkanya di sana, mau tahun berapa umrohnya. Yang kedua, ada yang kepengen rumah nggak? Yang belum rumah, ada yang punya rumah, yang kepengen rumah, tulis angka 2. Oke, bismillah, Allah kabulkan doa Bapak Ibu. Yang udah punya rumah ya akan ditambah lagi rumahnya. Yang rumahnya belum bertingkat, yang menjadi bertingkat rumahnya. Ya, yang rumahnya di kampung mendapat rumah di komplek ya. Inilah rumah impiannya saya, ya. Tuh. Saya pun juga saya tulis rumah impian saya. Ini kalau saya udah pernah survei rumah ini. Namanya Sila Sawangan. Ya, tempat saya jogging, tempat saya main sepeda. Ya, perumahan ini ada danaunya. Ya, ada, oh pokoknya lengkap lah di sini. Makanya saya punya impian, saya tulis, saya gambar. Oh, saya suatu saat ya, saya harus kejar duit dari Quran, saya beli rumah dari Quran. Kenapa? Karena ini pernah saya juga lakukan Bapak Ibu sebelum bisnis saya kerjakan. Kenapa? Saya sebelum bisnis Tingkuran ini kan saya Bapak Ibu tahu bisnis yang saya kerjakan. Saya juga melakukan ini juga diajarin ini juga sebelumnya. Saya tulis, saya gambar. Benar realisasi Bapak Ibu saya lihat itu setiap hari. Bahkan setiap minggu saya pergi ke rumah tersebut. Ya, saya pergi ke rumah tersebut ya. Saya impikan pas depan itu saya selalu berdoa, ya Allah, ini rumah impian saya, semoga Allah kabulkan. Saya setiap minggu ke sana saya doa depan rumah tersebut. Saya punya impian dulu, bukan rumah di komplek, tapi saya punya impian, saya harus beli tanah, saya bangun sendiri. Itu impian saya. Allah kabulkan, beli tanah perlahan-lahan, setelah tanah saya bangun sendiri. Saya nggak mau beli perumahan dulu maunya, saya maunya beli beli tanah, saya bangun sendiri. Allah kabulkan Bapak Ibu. Karena ini benar. Segala sesuatu itu harus tercatat dan tertulis. Benar itu impiannya. Kalau Bapak Ibu benar-benar tulis ini dan serapi dan tulis dihayati dan dilihat, saya yakin itu akan menjadi kenyataan. Mau berapa lamanya itu Allah yang akan tentukan. Tapi Bapak Ibu minta sama Allah. Bapak Ibu kan yakin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Maha Pemberi. Semua Maha itu ada di Allah. Sekarang ya, kalau dalam bilangnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaumnya nggak merubah sendiri. Kita yang harus merubah. Allah tinggal ACC doang kok. Bapak Ibu mau apa? Allah kasih. Sekarang Bapak Ibu udah siap belum dikasih Allah? Bapak Ibu mau rumah, udah siap belum dapat rumah ini? Makanya kita yang harus menyiapkan. Apa siapnya? Secara mental kita, secara akhlaknya kita, secara attitude-nya kita, udah siap belum punya rumah seperti ini? Yang kedua, kita mau haji dan umroh. Udah siap belum mental kita? Udah belum siap akhlak kita? Kita yang harus memantaskan diri dulu kita. Kita pantaskan diri kita supaya kita dapat tersebut. Sebelum memantaskan itu Bapak Ibu tulis. Sekarang ada yang mau mobil, pasti semuanya mobil. Ya, ini mobil. Tulis, gambar, lihat di brosur. Kalau perlu sekali sebulan datang ke showroom. Lihat mobil apa yang kepengen. Ya, mau ke showroom kan gratis. Pura-pura jadi, walaupun nggak ada duit, pura-pura jadi orang kaya aja loh. Main-main ke showroom, duduk, cobain dalam mobilnya. Ya, masuk dalam mobilnya, doain, dizikirin. Ya Allah, Allah mudahkan rezeki saya akan dapat mobil ini. Selalu datang, makanya kalau mau dapat tersebut Bapak Ibu, selalu datangin apa yang kita, walaupun belum jadi milik kita, selalu datangin, doain di sana. Yang mau mobil datang ke showroom, duduk di mobilnya. Ajak itu keluarganya, ajak istrinya, ajak anaknya. Doain ayah ya, doain ayah ya supaya kita dapat mobil ini. Ajak anak istrinya untuk mendoain supaya kita dapat mobilnya. Ah, itu akan menjadi suatu kenyataan. Ada yang punya tabungan buat pendidikan anak, ya, ya rata-rata nih, ya kalau saya melihat di sini semuanya kan masa-masa produktif semua, yang anak-anaknya masih sekolah semua, yang untuk mempersiapkan ada yang mau sekolah SD, SMP, SMA bahkan mau kuliah, butuh dana yang besar, harus kita siapkan di sekarang. Jangan sampai kita nanti udah mau kuliah, anak baru sibuk untuk nyari duitnya. Kita siapkan dari sekarang Bapak Ibu, masih belum terlambat. Nah, ini udah saya praktekkan. Dari bisnis saya sebelumnya, udah saya praktekkan ini benar Bapak Ibu, kenyataan. Dulu saya nulisnya nggak di buku, di kertas karton, saya tempelin di kamar saya. Itu kalau saya dulu diajar, ditempelin di kamar, dilihat setiap bangun tidur itu dilihat. Setiap mau tidur itu dilihat.
Nah, ini ditulis di buku, dibawa ini bukunya kemana-mana. Inilah menjadi afirmasi, menjadi doa Bapak Ibu setiap hari. Ya, jadi harus ada punya impian yang jelas. Dari impian yang jelas tadi, yang besar-besar ini, harus Bapak Ibu uraikan lagi impiannya. Ya, ada impian jangka panjang, ada impian jangka menengah, ada impian jangka pendek. Kalau yang 4 tadi kan jangka panjang tuh, yang harganya ratusan miliaran, itu jangka panjang. Ya, jangka menengah, jangka pendek. Apalagi Bapak Ibu uraikan. Jangka menengahnya apa, jangka pendeknya apa. Misalnya jangka pendek, saya setiap hari minimal satu closing misalnya. Satu closing pendapatan Bapak Ibu kalau satu closing berapa? 274.000. Jadi targetin jangka pendek impian saya harus punya penghasilan minimal 274.000 sehari. Untuk mendapatkan satu closing sehari, apa yang harus saya lakukan? Jangka menengah, saya harus punya penghasilan bulanan minimal 10 juta menengahnya. Ya, kalau hariannya tadi 274, bulanannya 10 juta. Jadi diuraikan lagi secara pendek. Jangan langsung yang besar juga. Setelah dapat impian yang besar, diuraikan lagi secara kecil. Sehingga fokuskan yang kecil-kecil tadi. Kalau kecilnya dapat, insya Allah yang besarnya nanti, yang jangka panjangnya otomatis akan dapat. Jadi fokus kita dari yang jangka pendek, jangka menengah. Ya, jangka panjangnya akan dapat sendiri otomatis. Karena dinding Quran ini sistemnya udah disediakan untuk kita dapat bonus jangka panjangnya. Makanya di Ting Quran ini ada bonus harian, ada bonus mingguan, ada bonus bulanan. Makanya yang fokus adalah bonus mingguan, harian aja fokus. Kalau Bapak Ibu fokus mingguan, pasti harian, pasti mingguan dapat, bulanan dapat. Jadi yang dikejar apa? Hariannya. Kalau Bapak Ibu hariannya dapat, mingguannya dapat, bulanannya dapat. Itulah hebatnya Ting Quran. Itu kenapa saya ngambil keputusan ngambil Ting Quran, itu yang nggak ada di yang lain. Berbeda dari bisnis yang lain. Kenapa? Karena udah disiapkan sama Datuk Razim ini supaya kita punya pendapatan bukan harian juga. Harian ada, mingguan ada, bulanan juga ada. Nah, bahkan ada reward-rewardnya nanti. Ya, jadi dipecahkan lagi impian tersebut. Ya, tidak ada yang mustahil Bapak Ibu dalam dunia ini. Ya, semuanya bisa terrealisasi. Ya, tergantung dari kita untuk menyikapinya. Kalau kita melihat dari gambar tersebut, kalau kita melihat nggak mungkin orang akan bisa melompat sejauh ini. Tetapi kalau ada orang yang yakin, yang mau ngerjakan, dia pasti akan nyampe. Jadi nggak ada yang mustahil. Maka dengan itu, yang dibutuhkan adalah semangat kita, Bapak Ibu. Ya, jujur semangat itu naik turun. Saya pun juga ngerasakan. Bagaimana semangat ini bisa dijaga Bapak Ibu? Yang bisa menjaga semangat kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan saya, bukan Farhana. Saya akan call Bapak Ibu, saya akan share di grup. Tidak, itu hanya sebatas berapa persen. Yang bisa menjaga semangat Bapak Ibu, fight di Quran inilah diri kita sendiri. Bapak Ibu sendiri yang bisa menjaga semangat. Bagaimana cara jaga semangat? Ini yang harus kita lakukan untuk menjaga. Kenapa? Karena kita udah punya ekosistem, kita udah punya sistem, kita ikutin sistem itu yang bisa menjaga semangat kita, Bapak Ibu. Apa yang pertama? Semangat adalah energi atau motivasi untuk diri kita. Bagaimana ada energi dan motivasinya? Apa yang harus kita kerjakan? Ya, ada minimal tiga ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama apa? Karena kita ada punya sistem namanya Entrepreneur Morning Gathering. Ya. Jam 6.45 waktu Indonesia Barat, kita ada Zoom Entrepreneur Morning Gathering. 6.45 kita awali, kita ngaji dan halakoh dipimpin oleh Ustadz Puma. Menurut saya nggak ada komunitas yang pagi-pagi udah bisa menciptakan ini Bapak Ibu. Sempat dan nggak sempat, harus sempat Bapak Ibu join tiap pagi Entrepreneur Morning Gathering ini. Karena ini adalah vitaminnya Bapak Ibu. Kenapa? Saya ini yang pertama kali saya jalan di Quran, saya rajin ikut. Ada nggak ada, sempat nggak sempat saya harus join. Gimana pun saya join di sana tiap pagi. Ya, pastikan Bapak Ibu jam 6.45 join Zoom Entrepreneur Morning Gathering ini. Kenapa? Karena itu adalah energinya Bapak Ibu.
ya sebelum kita mengawali aktivitas kita udah ngaji bareng, baca Al-Quran, kita udah mentadabur isi Al-Quran, sehingga kita tahu maknanya. Setelah kita mentadabur Al-Quran, kita mendengar testimoni sahabat-sahabat kita, perjalanannya mereka, sebelum-sebelumnya apa, historinya. Jadi kita bisa belajar dari apa teman-teman kita untuk melakukannya. Karena itu ilmunya mahal. Karena ilmu itu adalah bukan teori sebenarnya Bapak Ibu. Tapi ilmu itu adalah praktek. Dan belajar adalah dari pengalaman dari orang lain. Ya, belajar yang paling mahal adalah pengalaman diri kita dan belajar dari pengalaman orang lain. Kalau teori ini bisa dapat hanya tanya aja ChatGPT. Saya juga bikin materi ini salah satu pakai ChatGPT. Ya, tapi ilmu yang paling mahal itu adalah praktek. Ya, hebatnya teori kalau nggak ada praktek percuma. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu setiap pagi ikut kelas Entrepreneur Morning Gathering setiap pagi. Jam 6.45. Itu adalah vitaminnya. Itulah yang bisa menjaga semangat dan energi kita. Yang kedua adalah setiap hari harus ada aktivitas Bapak Ibu semuanya. Apa aktivitasnya? Ya, setiap hari aktivitas bisanya Ibu prospek, demo, call teman, undang via Zoom. Jadi ada yang dilakukan setiap hari. Ya, saya nggak minta 24 jam, tetapi dalam setiap hari sisihkan berapa menit, berapa jam yang harus Bapak Ibu lakukan. Ya, aktivitas. Ya, aktivitas di sini apa aja? Yang pertama, Bapak Ibu harus buka aplikasi Think Qurannya setiap hari. Minimal 15 menit satu hari. Supaya bisa paham Quran juga. Ya, kalau kita paham Quran juga dan kita dapat testimoni juga dalam diri kita sehingga kita enak ngobrolnya, enak kita menyampaikannya. Ya, karena nanti ada sistemnya nanti dijelaskan sama Farhana. Bagaimana kita jualan produk tanpa ngundang leader, yaitu adalah testimoni dari diri kita sendiri. Nah, setiap hari harus ada aktivitas. Yang pertama, buka aplikasinya, belajar. Yang kedua adalah share informasi ini. Ya, aplikasinya udah bisa update status, ya kan? Ya, kan ada kata-kata mutiara di aplikasi Think Quran bisa jadi update status, lewat sosial media juga bisa, atau tadi Bapak Ibu demo produk atau undang BMU, kenalkan ke leader, setiap hari harus ada target. Jadi setelah buku ini setiap hari apa yang harus saya kerjakan. Jadi harus ada programnya dari Bapak Ibu. Ya, yang ketiga adalah evaluasi sama leader. Jadi ketika Bapak Ibu down, energinya nggak ada, telepon leadernya. Saya pun juga sama Farhana. Nggak ada ini saya nelfon Farhana. Bos, lagi sibuk nggak? Ngobrol aja. Kasih motivasi ngobrol-ngobrol. Apa nih bos? Gini-gini. Saya begitu sama Farhana. Kasih masukannya apa. Jadi evaluasi sama leader. Jadi nanti kita bisa diskusi sama leader. Apa yang harus kita kerjakan. Apa yang dievaluasi. Oh ya hari ini saya kok begini ya. Saya udah nelfon teman saya ini, saudara ini, dia ngomong seperti ini, Bapak Ibu bingung. Oh, karena telepon leader, tanya apa, nanti bisa jadi masukan, ngasih ide atau apa, gitu. Jadi tiga hal ini ekosistem yang harus Bapak Ibu jaga, semangat untuk energi dan motivasinya kita. Ya, ikut kelas pagi, setiap hari harus ada aktivitas dan selalu evaluasi sama leader, diskusi sama leader, gitu. Jadi bukan leader yang mencari Bapak Ibu, adalah Bapak Ibu yang nyari leader. Farhana nggak pernah nyari saya nyari Farhana. Ya, nggak pernah Farhana nelfon saya selalu nelfon Farhana. Bos, saya butuh ini, kira-kira apa masukannya? Bos, saya gini, selalu tanya ke Farhana. Saya selalu yang nelfon Farhana. Ya, per 3 hari saya selalu call dia. Kenapa? Ya, kalau kita mau sukses, kita harus tempel orang yang sukses. Gitu. Kalau kita mau wangi, tempel orang yang jual minyak wangi. Kan gitu. Kalau kita mau sukses, ya tempel orang yang sukses. Yang sukses hari ini depan kita apa? Sama Farhana. Saya tempel terus. Supaya sukses dia nular sama saya. Ilmu yang dia kerjakan, apa yang dia dapat, saya selalu duplikasi. Apa yang dia kerjakan. Gitu. Ya. Terus, selanjutnya adalah tindakan yang betul. Semangat kita udah terjaga, harus ada sebuah tindakan. Ya, tindakannya juga harus betul. Jadi bukan hanya sebatas tindakan saja, harus tepat. Ibaratnya kayak orang membidik nih, ya, harus tepat bidikannya. Harus jelas apa yang akan mau ditembak, apa yang akan mau dituju. Jadi harus betul, jangan sebatas nembak, sebatas lurus saja, tapi tindakan yang betul. Apa tindakan yang betul tersebut?
ya. Ada dua. Yang pertama adalah kita jual apps. Untuk jual app, bagaimana nanti? Nanti Farhana yang akan ngejelasin bagaimana strategi jual app. Yang kedua adalah setup pasukan. Jadi Tim Quran ini tindakan kita cuma ada dua doang ya Bapak Ibu, nggak banyak-banyak. Jual app dan cetak pasukan. Udah dua itu aja. Ya, jual app caranya kita adalah mendemokan sendiri, kesaksian pada diri kita, setup pasukan bukan Bapak Ibu yang presentasi tapi kenalkan ke leader. Nanti secara teknisnya nanti Farhana yang akan ngejelasin ya teknisnya. Ya. Jadi itu aja materi saya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi buat diri saya sendiri, bermanfaat buat saya dan juga bisa menjadi energi juga Bapak Ibu semuanya, menjadi tambahan buat kita, benar-benar kita bisa fight di Tim Quran. Saya yakin di Tim Quran ini kita bisa dapat duit yang melihat dari perjalanan Tim Quran udah 2 tahun sampai saat ini perkembangan sangat pesat ya, pertumbuhannya sangat pesat. Saya yakin 2 tahun 3 tahun ya, saya setahun akan seperti Farhana ke depan ya. Farhana dalam jangka 1 tahun aja dia udah 700 juta. Saya yakin tahun 2025 ini saya juga akan dapat minimal seperti yang Farhana dapat, bahkan seharusnya harus lebih baik dari dia, seperti itu ya. Mungkin itu dari saya, mohon maaf, nanti kita bisa diskusi setelah itu. Untuk itu mari kita sambut leader kita Farhana. Silakan bos. Okey, subhanallah. Boleh dengar tak suara Farhana? Jelas tak? Jelas. Jelas Subhanallah. Pertama sekali Farhana nak ucapkan tahniah kepada Bos Ulum kerana berjaya organize APT, Affiliate Power Training. Kalau Farhana bercakap ni, faham tak? Okey tak? Yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Okey tak? Yang lain masih ada nggak nih? Ha, kita tertidur dah. Boleh kalau jelas, kalau boleh faham bahasa Melayu Farhana, boleh tak komen 5? Kalau tak berapa faham bahasa Melayu, boleh tak komen 6? Nanti sekarang Farhana cerita cara nak menjual apps. Rupanya tak faham. Dah ulum kena mengajar lagi sekali. Kalau Farhana cakap laju ke, kalau ada kosakata Farhana yang tak jelas ke, bos bagi tahu. InsyaAllah nanti boleh apa orang panggil, jangan tangguh terus tanya, nanti kita terus ni supaya kita betul-betul dapat dah. Okey, Alhamdulillah. Pertama sekali Farhana nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Bos Ulum kerana beliau ambil satu inisiatif yang sangat-sangat bagus, iaitu untuk organize affiliate power training. Sebab bila hari raya ni, bila hari lebaran ni, mood kita ni beraya tu, orang raya sehari, kita raya sebulan. Cabarannya bila kita raya sebulan ni, income kita ataupun penghasilan kita pun akan beraya sebulan juga. Jadi macam mana nak boost up balik kita punya momentum ni? Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dan bos-bos semua sangat-sangat bersyukur kerana leader Bos Ulum ambil inisiatif untuk adakan program kita pada malam ni. Subhanallah. Dan Farhana nak ucapkan juga, tak terlewat lagi, Farhana nak ucapkan selamat hari raya. Kalau di Indonesia kita panggil selamat hari raya ke? Ke ada ucapan yang lain? Kalau kami selamat hari raya, mohon maaf zahir dan batin. Sama ke ucapan Sama-sama. Sama sama lebih kurang. Okey, insyaAllah. Lebaran Okey bos. sama hari ini. Oh, lebaran. Betul. Jadi bos, puasa je permulaannya tak sama, tapi hari lebaran kita samalah, insyaAllah. Okey bos, dan hari ni, malam ni sebenarnya, Farhana nak share ni adalah macam mana kita dah nampak dah tadi, untuk kita bersama dengan projek ni, kita kena tahu Datuk wujudkan projek ni untuk kita buat duit ataupun untuk kita ada penghasilan. Itu adalah satu perkara. Contohnya, kenapa kita kena jadi doktor? Kita kena tahu bahawa untuk jadi doktor, kita perlu merawat pesakit. Betul tak? Jadi, untuk kita bersama dengan projek ni, Datuk nak kita jana pendapatan. Dan Bos Ulum pun, dia dah share tadi, macam mana cara kita nak jana pendapatan dalam projek ni? Bagaimana kita nak ada penghasilan dalam projek ni? Fokus kepada 2 cara sahaja. Yang pertama, kita jual apps kita, seberapa banyak yang kita nak jual pun tak ada masalah. Kita nak jual 1 unit sehari, 10 unit sehari, 1000 unit sehari, 1 juta unit sehari, boleh, tak ada masalah.
tak perlu ada tambahan modal. Kalau bisnes lain, lagi banyak produk yang kita nak jual, lagi besar modal yang kita perlu sediakan. Betul tak Bos Ulum? Kalau mereka kata, aku nak jual 10,000 produk sehari. Maksudnya bersedialah untuk sediakan modal sebanyak itu. Tapi dalam Al-Quran, tak ada. Nak jual 1 unit ke, 10 unit ke, 1,000 unit ke, 1,000,000 unit sehari pun langsung tak perlu fikir macam mana nak sediakan modal, macam mana nak sediakan tempat simpan modal, macam mana nak uruskan staff ataupun karyawan-karyawan yang nak uruskan kita punya produk, langsung tak perlu. Fokus sahaja macam mana nak jual aplikasi. Jadi Farhana nak tanya, siapa dekat sini yang nak belajar dengan Farhana macam mana nak jual aplikasi dahsyat-dahsyat? Ada tak? Kalau ada, bos komen 10. Kalau tak berminat, rasa-rasa dah nak tidur, bos komen kosong. Kosong tu nol, nol. Nor. Kalau bos nak belajar, bos komen berapa tadi? 10. Lupa dah. Berapa? 10. 10. Apa ni? Kalau bos nak belajar cara nak jual aplikasi, bos komen 10. Kalau bos dah tak nak belajar, bos nak tidur, tak apalah, bos boleh live je sesi kita pada malam ni. Bos mukhlas 100 Ini betul-betul semua. Okey. Sebelum tu Farhana nak tanya. Apa yang menyebabkan bos-bos semua rasa, boleh tak tulis dekat ruangan komen ataupun on mic, apa yang menyebabkan bos rasa produk kita sangat susah untuk dijual? Ataupun aplikasi kita susah untuk dijual. Boleh tak bos tulis dekat ruangan komen? Ataupun boleh tak bos on mic ke? Apa yang bos rasa macam Farhana susahlah nak jual aplikasi ni? Jadi boleh tak bos Farhana nak tahu apa isu semasa yang bos hadapi untuk jual aplikasi ni? Boleh tak tulis dekat ruangan komen? Ataupun bos on mic? Apa yang bos rasa yang menyebabkan ataupun bos tak pernah menjual lagi? Malu-malu, Ayak. Kenapa bos malu? Okey, seterusnya. Kalau Irma dia kata malu-malu. Kenapa Irma malu-malu? Okey, yang lain, kenapa bos rasa bos tak boleh nak jual apps? Sebab kita dalam Al-Quran ada 2 je. Pertama, kita kena jual apps. Yang kedua adalah set up pasukan. Jadi Farhana nak fokus kepada jual apps dahulu. Apa yang menyebabkan hari ini bos tak boleh jual apps? Bos tulis dekat ruangan komen. Apa halangan bos? Ada yang masih bingung nggak pertanyaannya? Bapak Ibu, ada kendala nggak selama ini? Apa penyebab kendala Bapak Ibu susah untuk menjual Al-Quran ini, aplikasi ini? Nah, itu pertanyaannya. Apa namanya? Kendalan? Kendala. Oh, gendala. Rintangan atau kendala. Nampak? Penting tak vocab ni bos? Penting bos. Jadi selama ini Bapak Ibu, apa yang menyebabkan Bapak Ibu kendala atau susah menjual app Al-Quran ini? Apa? Betul. Bos tulis dekat ruang komen. Farhana nak tahu juga. Supaya tahu nih Bapak Ibu, ayo aktif. Supaya tahu kendalanya apa, nanti kita betulkan kendalanya apa gitu. Ya. Kalau belum ada pertanyaan ya belum ada action. Kalau tak tahu maksudnya sebab nanti kalau Farhana ajar nanti rupanya bukan itu bos punya rintangan bos. Jadi Farhana akan ajar mengikut ni pembagian waktu dan cara nawarin. Kendalanya ada mendapatkan penolakan. Kendalanya adalah lebih banyak mendapatkan. Nak mengajak pembagian. Apa nak? Pembagian waktu dan cara ngajak nawarinnya. Itu Bu Eka. Karena agak lumayan walaupun kalau Bu Eka itu kan dia kerja ngatur waktu dan cara nawarinnya gimana. Kalau itu Bu Eka karena dia kerja ngatur waktu. Kalau Mukhlas kata rata-rata alasannya kerana biaya agak lumayan walaupun sekali seumur hidup. Farhana nak tanya personally, siapa nama ni? Ramai tak setuju dengan Pak Mukhlas, Bos Mukhlas? Dari segi biayanya agak lumayan. Siapa yang setuju? Yang rasa itu yang menyebabkan mereka enggak mahu tentang aplikasi ini? Mahal. Siapa yang agak setuju dengan
kendalanya daripada Pak Mukhlas, iaitu dari segi biayanya yang agak lumayan. Kalau setuju, bos tekan. Kalau setuju, bos tekan 10. 10, bolehlah 10. Siapa yang setuju? Antara rejection ataupun dia punya ni aplikasi juga dilihat harganya murah. Udah Denny memang luar biasa. Irma setuju. Okey. Sebenarnya Farana mau tanyakan kepada bos, aplikasi kita biayaannya berapa? Aplikasi kita biayaannya berapa? 1 juta Mereka perlu bayar 99.000. berapa? Siapa yang tahu? Boleh tak tolong tulis dekat ruangan komen, biayaan untuk mendapatkan aplikasi kita berapa? Boleh tak tulis di ruangan komen, nampak? Oh, udah Denny lupa. Ini memang luar biasa ni. Karena 2 Harga bulan biaya istirahat. lupa Denny. Bagaimana mau ada penghasilan? Aduh, luar biasa. Berapa harga biayanya? 1,9, 1,00, 1,1 1,091. tak salah, 1 1 juta 99.000. 1,99. Benar-benar. Okey. 1,99,000. Okey. Apa yang Farana mau tunjukkan pada bos-bos semua, ada satu produk ni harganya kurang lebih dalam 26 juta. Harganya adalah 26 juta. Dah tahu enggak? Cara marketing untuk produk itu dia lebih kurang sama, produknya adalah lebih kurang macam kita. Dia adalah satu produk teknologi, harganya luar biasa, 26 juta, dan 26 juta itu bukannya sekali seumur hidup. Kemungkinan akan ada penambahan. Rasa-rasa ada enggak orang mahu beli produk tersebut yang berharga 26 juta? Rasa-rasa ada enggak? Produk kita hanya sekadar kurang lebih 1 juta. Yang ini, yang Farana mau tunjukkan ini, produknya bernilai 26 juta. Mau enggak kita lihat bagaimana cara mereka menjual produk yang berharga 26 juta? Mau enggak? Produk apa tu? Produknya luar biasa. Mau enggak? Farana tunjukkan satu produk yang berharga 26 juta tetapi mendapat permintaan yang sangat-sangat luar biasa. Ramai sangat kenalan-kenalan Farhana. Kalau di Malaysia ini, sangat ramai yang membeli produk ini. Kalau tanya Farhana, kita lihat bagaimana cara beliau memasarkan produk ini. Sebab itu kalau tanya Farhana, kalau produk sekadar kurang lebih 1 juta itu, bukannya produk itu lumayan, biayaannya agak lumayan, tapi bagaimana cara kita merekomendasi ataupun menjual produk itu. Jadi sebentar ya, Farhana sharekan. Sebentar ya. Sebentar ya. Ya, Oke. Mesti dah tak sabar kan. Wis, jualan apa 26 juta bisa kok ramai. Oi. Audio, share audio on. Nampak tak skrin Farhana? Nampak. Yang ini Farhana tak nampak. Farhana tak nampak chat. Bos kena on mic. Kalau tak Farhana enggak tahu ni. Okey. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Monday, Tuesday. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Okey, Farhana nak tanya, tahu enggak pernah nampak tak produk tu? Produk yang Farhana share tadi, pernah nampak enggak? Tahu enggak nama dia apa? Ada yang tahu nggak? Belum. Ada yang tahu enggak? Belum. Itu viralnya ketika pandemi lah Bapak Ibu. Benar, dia viral ketika pandemik. Nama produk itu adalah Thermomix.
Jadi kalaulah takdir ibu-ibu dan bapa-bapa, bos-bos semua Google, boleh Google Thermomix. Dan Farana bagi tahu Thermomix ini dia adalah satu apa orang panggil Satu apa ya, mesin Iya, Mesin mesin. untuk kita memasak. Untuk kita memasak. Jadi kalau di Malaysia harganya lebih kurang dalam RM7,000. Kalau di Indonesia harganya sekitar 26 juta ke 27 juta. Farana nak tanya, bagaimana cara mereka menjual produk Thermomix? Tahu nggak bagaimana caranya? Tahu tak bagaimana cara mereka menjual? Okey, Farana tunjukkan semula video tadi. Kita lihat bagaimana video yang mereka buat. Sebentar Nanti bos tengok dulu video ni. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Monday, Tuesday. Okey, boleh tak? Sebab Farana tak nampak skrin. Dalam video ni, apa yang beliau tunjukkan? Boleh tak on mic? Sebab Farana tak nampak chat. Cara Dalam masaknya. video ni. Cara memasak. Apa benda? Cara masak. Cara masak ke? Kalau ulum cara masak. Yang lain? Enggak, itu dari Ibu Irma. Saya terjemah Bu Irma. Oh, itu Ibu Irma. Okey, Ibu Irma kata cara memasak. Yang lain? Yang lain ada nggak? Ah, Bisa apa nyambung yang nih. Coba diskusi supaya nyambung nih nanti. Ya, supaya bos-bos semua, kalau bos-bos dapat idea ni, kalau produk 26 juta pun guna kaedah marketing ni, kalau setakat produk 1 juta tu, lagi mudah kita nak jual. Yang ada dalam video ni apa? Kalau Sebentar Bu kita Eka, ulang balik namanya semula. jenis masakan dan makanannya Pak Muklas masak jadi lebih simpel. Thursday, Okey. Sebentar ya. Okey. Satu Tahu nggak? alat Setuju bisa tak masak Farana? apa aja gitu. Tahu tak? Setuju tak Farana cakap? Apa yang mereka kedepankan sebenarnya adalah hasil, bukannya kaedah atau cara. Setuju nggak? Ya. Setuju nggak? Iya. Itu adalah hasil yang berjaya mereka masak menggunakan Thermomix. Mereka nggak menunjukkan cara-cara nak menggunakan Thermomix. Nampak nggak perbedaannya? Ramai daripada kita yang kita demokan adalah cara-cara menggunakan aplikasi. Benar nggak? Kalau mereka, bagaimana mereka mahu menjual mereka punya machines ataupun Thermomix, mereka nggak tunjukkan cara-cara masak menggunakan Thermomix. Kamu tahu nggak? Thermomix ini kalau di Malaysia namanya licin, kalau di Indonesia apa ya? Rumit. Iya, rumit. Kalau menggunakan Thermomix itu, kalau kamu tahu, sangat-sangat rumit. Perlu ditimbang, perlu diambil masa 10 minit, 30 minit. Dia tak mudah. Kalau tanya Farhana, masak menggunakan dapur gas itu jauh lebih mudah daripada menggunakan Thermomix. Itu kalau tanya Farhana. Sebab itu mereka tidak demokan cara-cara menggunakan Thermomix kepada orang awam. Untuk orang awam yang mereka kedepankan apa? Hasilnya, hasil yang jadinya. Nah, itulah cara macam mana kita mahu menjual aplikasi kita. Ramai daripada ibu-ibu, bapa-bapa mengenengahkan cara-cara menggunakan produk. Setuju nggak? Iya, betul. Kita menggunakan demo, orang menggunakan produk. Tetapi kita tidak kedepankan hasil daripada orang menggunakan produk. Nampak tak perbedaannya di situ? Nampak. Jadi, inilah sebenarnya bagaimana kita mahu menjual dengan cara yang sangat luar biasa. Fokus kepada hasil. Thermomix itu bagaimana walaupun produknya sekitar 26 juta, tetapi permintaannya luar biasa kerana bukan mereka buat demo masak. Enggak, mereka bukan demo produknya. Mereka demokan hasilnya. Contohnya mereka bagi tahu, hari ini saya berjaya menyiapkan kek. Kek ini buatannya daripada Thermomix. Hari ini saya berjaya siapkan nasi lemak. Contohnya, ianya daripada Thermomix.
Hari ini saya berjaya buat contoh macam tadi, susu kurma, ianya daripada Thermomix. Jadi bila orang itu berminat, baru kita tunjukkan demo penggunaan produk. Jelas enggak? Untuk awalin, untuk permulaan, yang kita demo itu adalah hasilnya, bukan produknya. Nampak enggak? Perbedaan dia, cara permulaan kita approach teman-teman kita. Jadi, kalaulah kita mahu buat promosi di media-media sosial, contohnya kita mahu update status WhatsApp, status WA, di Facebook, di Instagram, bukannya kita keluarkan video-video cara penggunaan produk, enggak. Yang kita keluarkan itu adalah hasil daripada penggunaan. Contoh Farana mau tunjuk. Sebentar ya. Video-video penghasilan. Sebentar ya. Sebentar. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا Dengar nggak suaranya? Dengar. أولئك أصحاب الجحيم wadan allazi orang-orang yang kafaru kafir wadan kadzabu mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat kami ulaika mereka itu ashabu penghuni al-jahim neraka jahim. Dahsyat nggak? Nampak? Kalaulah video sebegini yang kita kedepankan ataupun yang kita hasilkan, kita tunjukkan keberkesanan produk. Tanpa kita cerita produknya apa. Jelas nggak? Kita tunjukkan dulu hasilnya tanpa mereka perlu tahu produknya apa. Rasa-rasa mereka tanya nggak? Ish, luar biasa nih. Bagaimana kamu boleh translate begini? Setuju nggak kata-kata Farana? Mereka yang akan tanya kita. Kamu pakai apa? Testimoni pengguna. Iya. Testimoni pengguna yang telah menggunakan aplikasi. Ya, dan lebih luar biasa, sekiranya yang kita tunjukkan itu adalah testimoni kita. Benar nggak? Kalau kita ketemu dengan kawan-kawan kita, kita tunjukkan tanpa kita perlu cerita produk. Supaya bila kita tunjukin benda itu, mereka akan tanya, bagaimana kamu boleh translate begini contohnya? Oh, aku sebenarnya sangat sibuk ke kantor, nggak sempat pergi kuliah. Aku guna aplikasi saja. Nanti dia akan tanya, aplikasi apa? Setuju nggak? Itulah caranya kita menjual tanpa sengaja. Kalau kita menggunakan kaedah begini, impact-nya lagi luar biasa daripada kita kedepankan produk yang pertama. Ramai daripada kita kedepankan produk dahulu. Setuju nggak? Kita nggak kedepankan hasilnya. Bila kita nggak kedepankan hasil, orang nggak rasa ajaib. Thermomix yang berharga 26 juta, bagaimana orang langsung tidak berkira-kira untuk buat bayaran langsung. Mereka usahakan juga untuk cari biaya 26 juta. Disebabkan hasil yang mereka nampak. Daripada hasil itulah mereka kata, bagaimana masakan kamu sedap begini? Bagaimana kuih kamu sedap begini? Oh, aku ni nggak ada masa. Contoh dia kata, aku ni bekerja, nggak ada masa. Jadi aku guna Thermomix. Nampak nggak? Itu yang menyebabkan orang sanggup bayar 26 juta. Farana tunjukkan lagi satu contoh sebentar ya. Jamin ke saya, Orang ini tahu nggak? Malah Dolin. Orangnya kecil, Bos. Ditanyakan oleh Bos Haji Amin ke saya, Orang ini tahu nggak? Malah Dolin itu apa? Ingat saya di rumahnya kan? Maksudnya apa? Malah Dolin apa? Saya nggak tahu malah Dolin itu apa.
Sekarang dengan cepatnya seperti I want to eat-nya, iya karena wudhu, iya karena saya, iya kepada na'budu kami bahwa dan iya kepada engkau saya memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kamu sirot jalan yang lurus. Itu seperti cepat gitu. Fabi ai ala irobikum tiban maka bi ai yang manakah ala dikatakan rong-rongku. Fabi ai ala irobikum tiban yang kamu katakan. Nah seperti itulah keajaiban aplikasi Quran yang kalau kita sering latihan jadi nempel gitu. Saya juga berasa berpikir di situ gitu, bersyukur bahwa ini benar-benar yang namanya aplikasi Quran itu aplikasi ajaib kan. Karena bagi orang saya yang tidak ada latar belakang ilmu dasar bahasa Arab pun, ternyata kalau kita tuh poin belajar langsung ke arti kata harga itu, kita jadi sekilas jadi dan alhamdulillah juga jadi minimal satu ayat dua ayat itu jadi hafal dengan sendirinya gitu. Okey, apa perasaan bila kita lihat testimoni sebegitu? Apa perasaan bos-bos semua bila testimoni yang sebegitu kita kedepankan? Kita enggak cerita produknya bagaimana, kita enggak cerita cara-cara menggunakan aplikasinya, tapi kita ceritakan penghasilan ataupun impak daripada aplikasi. Kalaulah semua daripada kita ini saling bekerjasama, menghasilkan video-video pendek yang kurang daripada 1 minit, bila kita berjumpa teman-teman, boleh enggak kita sharekan video tersebut? Walaupun contoh macam tadi, ulung kata, untuk kita jual produk, enggak ada leader pun enggak ada masalah. Contoh kita boleh jadikan diri kita sebagai testimoni dan kita ada testimoni daripada teman-teman dekat kita ataupun siapa-siapa kenalan kita. Kamu lihat ini, usianya 85 tahun. Tapi ini adalah hasil daripada impak daripada guna aplikasi. Kalaulah teman-teman kita itu ada anak-anak kecil yang sekitar usia 9 tahun, 10 tahun yang belajar di pesantren, kita kedepankan video-video anak-anak mereka yang implikasi setelah menggunakan produk. Luar biasa enggak? Kalaulah takdir kita ada video-video karyawan-karyawan yang sibuk bekerja, yang enggak ada masa untuk pergi ke kuliah, tetapi beliau boleh, apa tu orang panggil? Boleh translate kosakata-kosakata dan beliau sharekan testimoni dan kita boleh gunakan untuk closing teman-teman kita. Kamu lihat ini, aku ada teman, beliau sama seperti kamu, karyawan, enggak ada masa untuk bekerja. Tapi yang luar biasanya, yang luar biasanya dia boleh belajar kosakata begini hanya menggunakan aplikasi. Dan kalaulah takdir kita ada video-video untuk mereka yang pensiun, yang usianya mungkin 70 tahun, yang mungkin 65 tahun, yang menceritakan kesan dan impak daripada aplikasi ini, dan kita boleh gunakan video tersebut untuk kita closing teman-teman kita yang pensiun. Rasa-rasa bagaimana? Enggak ada leader pun kita boleh closing teman-teman kita. Pertama, kita sendiri tunjukkan bukti keberkesanannya kepada kita, dan kita ada video-video sokongan sebagai backup. Nampak enggak cara-cara mahu menjual aplikasinya bagaimana? Jelas enggak? Bagaimana di situ dapat tak idea bagaimana kita mahu menjual aplikasi? Menjual aplikasi kalau tanya Farhana, fokus kepada hasil. Baru orang akan bertanya, bagaimana? Barulah orang tersebut yang kita demokan produk kepada dia. Kita demokan produk kepada orang yang kepingin mahu tahu sahaja, bukan kepada semua orang. Kepada semua orang yang kita kedepankan adalah hasil. Jelas enggak? Tetapi pada saat mereka sudah mahu, ini luar biasa nih, bagaimana boleh begini? Mereka itu sahaja yang kita demokan produk. InsyaAllah, keberkesanan untuk closing itu tinggi. Itu adalah kaedah bagaimana mahu menjual aplikasi. Setakat ni jelas enggak? Bagaimana mahu menjual aplikasi? Okey enggak? Siapa yang selepas ini dia rasa dia nak bermula esok untuk jual aplikasi? Siapa yang mahu start menjual aplikasi? Boleh tak kamu bos-bos semua komen berapa target jualan aplikasi yang bos-bos nak jual sehari bermula daripada esok? Cuba bos tulis di ruangan komen. Kalau bos target nak jual 1, komen 1. Kalau bos target nak jual 10 unit sehari, jual 10.
menggunakan teknik yang Farhana ajar tadi. Kedepankan hasilnya. Update di status WA juga hasil. Di Facebook dan sebagainya adalah hasil daripada ni. Jadi boleh tak nyatakan bos-bos punya target? Sehari berapa produk yang mahu dijual? Udah dia ni sehari dia nak target satu produk. Kalau sehari satu produk, komisinya 284,000. 274. Kalau 10 hari, 274. 274. Kalau 10 hari, 2.7 juta. Kalau 30 hari, kurang lebih dalam 7 juta. Okey enggak udah dia ni? Ekstra penghasilan 7 juta. Okey enggak udah dia ni? Ekstra penghasilan 7 juta sebulan. Itu untuk Uda Deni lah sebab beliau target sehari beliau mahu jual satu. Enggak ada masalah. Nanti kalau dah cuba tu boleh apa tu orang panggil postmortem dengan bos ulum. Kalau tanya Farhana, Ustaz semalam semalam bos MY beliau jual 22 produk dalam masa satu malam. Ustaz Nabil yang buta tu dalam masa 10 hari beliau jual kurang lebih 90 produk. Sebab tu kalau tanya Farhana, produk ni bukannya susah dijual. Kita sahaja yang tak pandai jual. Orang lain boleh je jual. Faham tak? Jelas tak maksud Farhana? Bukannya produk ini tak ada siapa pun yang boleh jual. Yang tak boleh menjual tu kita. Sedangkan orang lain penghasilannya luar biasa. Contohnya macam Ustaz Nabil, bulan lepas, beliau telah berjaya menjual lebih daripada 140 produk aplikasi. Sedangkan beliau buta. Beliau enggak pernah lihat aplikasi. Tapi berjaya menjual 140 produk lebih. Itu adalah cara-cara untuk kita menjual produk. Sangat mudah dan sangat simple. Dan kalaulah kita berjaya buat, percayalah cakap Farhana, setakat 1 juta sekali seumur hidup itu sangat-sangat murah. Tapi dengan syarat tunjukkan keberkesanan produk. Okey, ada apa-apa soalan enggak mau nanya? Okey enggak? Masih tidur apa pada tidur semua nih? Diam semua. Masih nyimak Pak. Ada masih bingung? Saya Okey, review sekarang dikit Farhana supaya lebih jelas secara bahasanya. maksudnya macam mana? Saya Okey. translate dikit. Farhana saya serahkan pada pelan. ulum. Saya ngomong. Siap. Jadi intinya Bapak Ibu ya, kalau kita jual produk adalah kita ambil keberkesanan pada diri kita. Jadi kita yang menjadi testimoni. Misalnya Bapak Ibu ambil aja ayat-ayat yang pendek ya. Misalnya qul a'udzu birabbinas, qul katakanlah a'udzu aku berlindung, nas adalah manusia. Jadi Bapak Ibu misalnya mau videokan video ketika Bapak Ibu baca surat tersebut dan bisa mengartikan kata dan perkataannya. Supaya bisa mengartikannya. Tadi saya bilang tadi, slide saya pertama, minimal Bapak Ibu 15 menit sehari harus buka aplikasinya. Ya, kalau kita tidak buka dan tidak bisa mengaplikasikan itu sulit. Gitu. Kalau bisa ngejarnya yang warna ungu itu cepat selesai. Jadi bisa ke yang biru. Kalau biru udah lengkap suratnya. Jadi Al-Fatihah lengkap, An-Nas lengkap. Jadi enak nanti menerjemah, jadi paham menyambungkannya. Jadi sebenarnya untuk cara jualan inilah cara kita menjualnya. Cara menjualnya tersebut adalah bukan kita cara mendemokan aplikasinya, tetapi adalah hasil yang kita tunjukkan. Jadi apa hasil pada diri kita setelah kita pakai aplikasi ini? Sama seperti kayak orang jualan obat. Yang ditunjukkan bukan cara minum obatnya, tetapi adalah hasil saya sehat setelah minum obat ini. Gitu. Misalnya ada orang jual kosmetik, jual pemutih gitu kan. Yang ditunjukkan bukan pemutihnya, tetapi mukanya putih setelah pakai krim ini. Kan gitu. Dia minum obat pelangsing, yang dia tunjukkan adalah langsingnya, bukan produknya. Gue langsing nih. Apa sih kok bisa langsing loh? Kok cepat banget langsingnya? Caranya minum obat pelangsing ini. Gitu. Jadi yang ditunjukkan adalah hasil testimoni akhirnya. Jadi yang kita jelasin dulu adalah akhirnya, nanti baru kita jelaskan awalnya gitu.
Makanya Thermonic tadi yang dia jelaskan adalah hasil kuenya begini, hasil nasi gorengnya begini gitu. Bahkan Thermonic itu viralnya adalah ketika pandemi Bapak Ibu share mungkin di TikTok di apa itu omsetnya ketika pandemi orang banyak duduk di rumah, yang orang pandemi itu orang mikir punya pendapatan sehingga orang nggak mau belanja. Bahkan di pandemi itu Thermomix dia viral. Kenapa? Karena dia orang banyak buka sosmed, orang banyak buka HP, nggak kemana-mana, orang tertarik, penasaran. Gue di rumah kepengen masak ini, enak juga nih kelihatannya pakai ini simple. Jadi ngelihatnya hasilnya gitu. Nah itulah yang poinnya yang disampaikan Farhana. Jadi kalau kita jualan aplikasi adalah diri kita yang harus kita tampilkan. Jadi kesaksian pada diri kita. Gitu ya Bapak Ibu, paham ya secara bahasanya? Oh, lain betul Farhana penting lah sebab tu bos sebenarnya penting tahu untuk apa tu orang panggil caranya adalah cara kita nak buka market. Farhana bagi tahu okey yang ini yang dari segi jualan produk jelas enggak? Okey enggak? Ada apa-apa okey boleh tak Farhana buat untuk tindakan yang kedua, set up pasukan? Ke sudah mau Oke, tidur? tulis angka 1, kita masuk step kedua. Tulis dulu Kita dah angka mau 1 supaya ini. fokus kepada yang kedua iaitu apa tu namanya? Cara untuk kita set up pasukan. Okey. Ibu Sofi masih ada nggak? Karena Ibu Sofi ini salah satu, dia closing dari Australia itu karena dampak orang melihat, dia bisa menerjemahkan. Bu Sofi bisa, Bu Sofi on cam atau on mic bisa? Karena kemarin Bu Sofi bisa jualan dari Australia itu tuh efeknya. Betul. Ibu Sofi itu dia demokan keberkesanan produk. Dia nggak demo produk pada asalnya. Dia tunjukkan bagaimana yang Australia itu boleh mahu berminat dan dia mahu belikan untuk cucunya bukan disebabkan Ibu Sofi demokan cara-cara menggunakan produk, tetapi beliau tunjukkan Ibu Sofi boleh terjemah kosakata Al-Quran itu secara harfiah. Sebab itu Farhana bagi tahu produk ini kita sendiri jadi user dan kita boleh itu yang cara yang paling cepat dan pantas bagaimana kita boleh rekomendasi ataupun menjual produk dengan sangat luar biasa. Okey, sekarang ini kita mau fokus kepada yang kedua. Bagaimana untuk produk perkara kedua yang kita perlu fokus adalah bagaimana kita perlu apa tu orang panggil dalam Quran ada 2 perkara saja yang perlu kita buat. Yang pertama kita jual produk, yang kedua kita set up pasukan. Farhana nak tanya, penting tak untuk kita set up pasukan? Kalaulah bos rasa penting, komen 2, kalau rasa tak penting komen 3. Penting tak untuk kita set up pasukan kita? Selain daripada jual produk, kita juallah produk. Ataupun, tapi kenapa perlu set up pasukan dalam Quran? Jadi, kalau bos rasa penting, bos komen 2. Dan kalau bos rasa enggak penting, bos komen 3. Ke mereka enggak faham ulum soalan Farhana? Bapak Ibu, ya. Dalam bisnis Quran ini, perlu nggak kita cetak pasukan? Ya. Kalau yang paham yang saya jelasin slide saya itu adalah cetak pasukan. Supaya dapat impian dream itu adalah dari cetak pasukan. Ya. Kalau kita jual app, bisa dapat duit. Gitu. Ya. Jujur ya, saya kan jualan produk sebelum bisnis saya. Tapi kalau jualan produk itu berapa sih kekuatan diri kita jualan produk terbatas coba Bapak Ibu. Tapi kalau cetak pasukan itu unlimited. Tapi kalau kita jual produk, kita terbatas waktunya, terbatas database-nya. Jadi berapa sih kekuatan kita nggak sebanyak. Tadi ada 20, itu masih kecil. Tapi kalau cetak pasukan itu gulungannya seperti gulungan bola salju. Ya, memang kecil, awal kecil, lama-lama dia gulung bola salju. Kan kalau bola salju kalau gulung ke bawah kan lama-lama dia besar, kegulung seperti itu. Nah, itulah perlunya cetak pasukan. Kalau cetak pasukan, kita bukan melihat hasil kita hari ini. Tapi cetak pasukan yang kita pikirkan, 1 tahun ke depan berapa income yang kita dapat, yang kita bangun cetak pasukan dari sini. Namanya bisnis, ya kita nggak ngelihat harian ini. Kalau mau dapat harian jualan gitu. Tetapi kalau melihat long term, jangka panjang dalam berbisnis itu adalah kalau melihat jangka panjang adalah market luasnya itu dengan cetak pasukan. Itu Bapak Ibu. Jadi yang mau
dapat info untuk cetak pasukan dan caranya, tulis komen di angka 2. Jadi jujur kalau Kalau saya, rasa kalau kalau saya rasa dua-duanya dapat gitu. kalau rasa penting cetak pasukan tekan 2, kalau rasa enggak penting cetak pasukan komen 3. Farhana nak tahu nih, kenapa ke siapa yang rasa penting komen 2, siapa yang enggak rasa enggak penting lah cetak pasukan ni komen 3. Kalau untuk yang rasa penting ini, boleh enggak tuliskan kenapa bos rasa penting untuk cetak pasukan? Oi, bos Mukhlas ni dia memang luar biasa. Boleh tak bos komen kenapa bos sendiri rasa penting? Penting itu kenapa bos sendiri yang rasa bos perlu set up pasukan. Sebab set up pasukan ini dia tak boleh datang daripada leader. Set up pasukan ni dia perlu datang daripada dalam diri kita. Kita sendiri kena ada kesedaran kenapa kita perlu set up pasukan. Contoh macam Ulum. Yang Ulum nyatakan tadi itu adalah kesedaran dari pihak daripada dalam diri dia. Kenapa dia perlu set up pasukan? Jadi Farhana nak dengar daripada bos-bos semua, apa yang bos rasa ianya adalah satu kepentingan untuk bos set up pasukan. Boleh tak bos sharekan di ruangan komen? Farhana nak baca. Kalau Farhana ni, dia memang tak boleh tidur ni. Sambil baring pun tak boleh masuk kelas Farhana. Dia kena duduk dan fokus. Boleh tak tulis di ruangan komen? Apa yang menyebabkan bos-bos rasa sangat-sangat penting untuk kita cetak pasukan? Yang bos sendiri rasa, bukan yang orang lain rasa. Bos sendiri rasa. Ui, lama juga Ini masing-masing mau buat karangan ni. Karangan bahasa Indonesia apa ya? Ibu Dian, kalau karangan di Indonesia apa ya? Esei. Kalau ini, kalau Englishnya esei. Enggak perlu buat karangan. Cukup sekadar nyatakan poin-poin sahaja. Apa yang menyebabkan ibu-ibu, bos bapak-bapak, bos-bos semua rasa cetak pasukan itu penting? Kalau pada pendapat bos disebabkan apa? Apa yang bingung pertanyaannya apa gimana nih? Apa nak? Yang nggak mau jawab bingung pertanyaannya apa bingung jawabnya? Bingung apa ya? Aduh, ini Bapak Ibu gimana mau jadi orang kaya? Pertanyaan hal begini aja susah jawabnya gitu. Okey, ni siapa ni? Tuan Ali Nurdin. Supaya bisnes aplikasi ini bisa berkembang dan berdampak luas. Ika semakin banyak pasukan, semakin cepat Tim Quran terkenal. Dan itu bisa jadi potensi yang besar mendapatkan pendapatan. Penting supaya impian cepat sampai. Okey. Kalau tanya Farhana, untuk Farhana sendirilah personally. Farhana faham satu perkara, iaitu kalau Farhana ni ada satu mindset. Ketika Farhana mau buat bisnes, Farhana enggak mau bisnes secara kecil-kecilan. Ketika Farhana mau buat bisnes, Farhana sukakan bisnes yang Farhana sendiri memang boleh ada penghasilan yang luar biasa. Ini memang cara Farhana. Contoh Farhana dengan bisnes Farhana yang sebelum ini, Farhana ada lebih kurang 15,000 ejen tu di Indonesia apa ya? Ulum? Ejen juga, ejen. Distributor. Ejen atau pasukan. Apa? Distributor. Apa? Distributor. Kalau contoh macam Farhana sebelum ini, untuk produk Farhana yang sebelum ini, Farhana ada kurang lebih 15,000 distributor di sekitar Malaysia. Cumanya kalau tanya Farhana, nak bagi tahu Farhana enggak boleh buat sorang-sorang. Farhana memang satu orang yang ada target. Kalau di Malaysia, target penghasilan yang Farhana nak target penghasilan sebulan adalah untuk Farhana 1 juta ringgit. Kalau 1 juta tu berapa ya Ulu di Indonesia? Indonesianya 370 juta. 370 juta. Kalau di Indonesia, kalau Farhana, impian Farhana, target Farhana, gerak kerja Farhana adalah sebulan. Farhana target untuk Farhana boleh ada sale. Kita enggak panggil penghasilan, sale maksudnya jualan. Jualan Farhana 3 miliar. 1 juta itu 3,5 miliar. 3, miliar. 3, miliar. Maksudnya kalau di Malaysia itu Farhana target penghasilan Farhana ataupun jualan Farhana sekitar 1 juta ringgit Malaysia ataupun 3.5 miliar di Indonesia. Tapi tahu enggak? Untuk Farhana ada sebegitu, pertama
Farhana perlu ada modal. Dan modal Farhana itu, kalau tanya Farhana, sangat-sangat luar biasa. Kalau dalam RM itu kurang lebih dalam RM400,000, RM500,000, RM800,000. Untuk Farhana ada penghasilan ataupun jualan sebegitu sebulan, tetapi yang lebih dahsyatnya adalah Farhana perlu ada staff. Staff itu kalau di Indonesia apa ya? Karyawan ya? Ya, karyawan. Karyawan yang Farhana perlu bayar mereka punya pekerjaan. Untuk mereka packing, proses order, cetak order, untuk melakukan apa tu orang panggil, untuk maksudnya Farhana enggak boleh buat sorang-sorang. Pada saat Farhana mahu tawan market Malaysia. Jelas enggak? Farhana perlu ada distributor kurang lebih 15,000. Itu pun enggak sempat nak tawan semua market. Dan untuk memastikan produk itu terjual dengan super duper dahsyat dan proses penjualan itu berlaku dengan sangat-sangat baik, Farhana perlu ada pasukan. Di mana pasukan itu Farhana sendiri yang perlu buat bayaran. Jelas enggak? Nak cakapnya, kalau kita mahu satu bisnes yang luar biasa, mustahil kita boleh buat sorang-sorang. Benar enggak? Wajib kita perlu ada pasukan. Cumanya untuk kebiasaan bisnes, untuk ada pasukan, kita yang perlu bayar pada pasukan kita. Benar enggak? Tapi kenapa Farhana decide untuk Farhana all out dalam Think Quran ini? Caranya sangat-sangat luar biasa kerana Farhana enggak perlu macam dahulu, setiap awal bulan Farhana akan kira berapa keuntungan Farhana dan Farhana perlu buat bayaran kepada 15,000 ejen Farhana. Kalau dahulu begitu. Sebab itu kalau awal bulan memang takkan nampak muka Farhana. Sebab kami perlu kira balik, buat pengiraan semula, kami kena download data. Lepas tu kami yang kena transfer komisi-komisi kepada ejen-ejen kami. Itu Farhana yang dahulu untuk produk sebelum ini. Tapi yang Farhana sangat-sangat luar biasa itu, bila Farhana buat Think Quran ini, pembayaran bonus kepada pasukan Farhana diberikan secara direct oleh pihak kantor pusat tanpa potong sebarang komisi Farhana. Tidak ada pemotongan kepada komisi Farhana. Sebaliknya, company membuat bayaran direct kepada Farhana punya pasukan. Dan yang luar biasanya, ketika Farhana ada 15,000 ejen di Malaysia untuk produk Farhana sebelum ini, Farhana enggak boleh ada pasukan di luar negara. Farhana enggak ada pasukan di Singapura, Indonesia, Brunei, di New Zealand, Switzerland enggak ada. Hanya sekitar Malaysia saja. Tapi bayangkan, kita juga kepingin untuk produk kita itu diguna pakai di seluruh dunia, benar enggak? Tetapi peluang untuk kita pasarkan ke seluruh dunia itu enggak ada. Kenapa Farhana rasa sangat luar biasa dengan projek ini? Disebabkan Farhana dibenarkan. Kita sudah ada satu sukses formula bagaimana cara kita boleh set up ataupun cetak pasukan kita di seluruh dunia tanpa perlu keluar modal. Subhanallah. Itu yang kalau tanya Farhana, Farhana sangat-sangat mind blowing. Sebab Farhana dah ada perasaan set up pasukan, cetak pasukan, mengeluarkan uang Farhana sendiri untuk Farhana set up pasukan Farhana. Tetapi dengan Think Quran ini, satu sen pun Farhana enggak perlu keluarkan uang. Sebaliknya, company yang membuat bayaran direct kepada pasukan-pasukan Farhana tanpa perlu buat pemotongan kepada komisi Farhana. Itu yang Farhana cakap. Alang-alang dah boleh cetak pasukan ni, takkanlah Farhana nak cetak pasukan sikit-sikit. Sedangkan cetak pasukan yang berbayar pun, Farhana ada 15,000 pasukan. Takkanlah yang free, yang gratis ini, Farhana sekadar mahu cetak 10 ke 20 orang sahaja. Dan takkanlah sedangkan pasukan di Malaysia saja hari itu pun Farhana set up lebih kurang 15,000 ejen. Takkanlah Farhana dibenarkan untuk set up pasukan di seluruh dunia. Farhana nak set up di Malaysia saja, tak boleh. Farhana, kalau tanya Farhana, di seluruh dunia tu, Farhana mahu ada pasukan-pasukan Farhana yang bergerak menyebarkan aplikasi ini. Cumanya, kalau tanya Farhana, dalam Think Quran, cara nak cetak pasukan itu luar biasa. Tahu enggak bagaimana?
Okey, Farhana mau ceritakan, nanti mungkin Ulum akan summary-kan. Dalam tim Quran, untuk kita set up pasukan, kita mulakan dahulu dengan kenalan dekat untuk mereka yang baru register. Cumanya, ketika kita mulakan dahulu dengan kenalan dekat, kita jangan cerita tentang produk. Tapi yang kita offer kepada mereka, kamu mau nggak untuk ada penghasilan yang luar biasa? Kalau kita nak jual aplikasi, kita fokus kepada hasil. Tapi kalau kita mahu offer dia untuk set up pasukan dengan dia, untuk bergabung dengan dia, kita tanya sama dia, kita making offer sama dia, mau nggak untuk kamu ada penghasilan yang luar biasa? Mau nggak kamu ada penghasilan tanpa henti? Dan kalau tanya Farhana, untuk kaedah yang baru, ini Farhana ada bagi tahu Ulum. Kita buat sedikit adjustment. Bagaimana kita mahu cetak pasukan, sebab bagi Farhana yang terbaik adalah kita terus, kalau ketika making offer, contohnya bos making offer untuk mereka ada penghasilan. Jangan making offer untuk mereka faham Quran, enggak boleh. Kalau kita mahu mereka itu menjadi pasukan kita, offer mereka untuk ada penghasilan. Cumanya, cadangan Farhana adalah, kalaulah mereka bersetuju, berminat, cadangan Farhana, kamu, orang panggil, bagi tahu dia, untuk bersama dengan projek ini, dia perlu dia kalau tanya Farhana, ada banyak cara lah. Yang ini kalau tanya Farhana, nanti Farhana akan explain. Kalau yang betul-betul nak, yang ni Farhana explain secara personal lah. Nanti sekarang takut confuse pula kan. Tapi yang ni Farhana ajar yang general sahaja. Bila mereka berminat, apa yang perlu kita buat adalah kenalkan sahaja kepada leader, tapi kalau boleh jangan lambat. Jangan lambat tu, sebaiknya kita terus dapatkan leader yang boleh terus explain kepada dia. Jelas enggak? Itu yang terbaik. Sebab itu kalau tanya Farhana, kita jangan terikat dengan satu leader. Kalaulah contoh, Ulum enggak ada. Cari Miss Dian. Kalau Miss Dian enggak ada, cari Farhana. Kalau Farhana enggak ada, cari Pak Mukhlas. Yang penting, sekiranya prospek kita, bukan kita yang explain. Sekiranya prospek kita, kita invite orang lain yang explain. Dan untuk orang lain yang explain tu, enggak semestinya perlu ada slide. Jelas enggak? Enggak semestinya perlu ada slide presentation, enggak. Yang nak explain tu kalau tanya Farhana, sekarang ini kita sangat-sangat mudah. Kita just ceritakan ada satu produk yang bakal menjadi Shopee, Grab dan Foodpanda. Produk ini akan viral 3 ke 5 tahun mendatang. Dan kita antara terawal yang boleh supply aplikasi ini, cumanya dia enggak ada modal. Kita hanya perlu bayar untuk kita sendiri jadi user dan kita boleh distribute ataupun supply unlimited. Cumanya kaedahnya kita perlu perkenalkan kepada orang lain supaya orang lain itu yang ceritakan serba ringkas kepada kenalan kita. Jangan kita yang cerita sendiri. Ini sekiranya kita mahu offer dia menjadi pasukan kita. Tapi kalau kita mahu jual produk kepada dia, enggak ada masalah. Kita sendiri direct closing. Jelas enggak? Kalau kita mahu jual produk, kita sendiri yang buat jualan. Ceritakan keberkesanan produk. Tapi kalau kita mahu cetak pasukan kita, kita terus offer dia untuk dia ada penghasilan dan sekiranya dia berminat, terus arrangekan dengan leader untuk buat presentasi. Kalau tanya Farhana, sebaiknya yang boleh buat presentasi secara on the spot lah. Farhana lebih prefer begitu. Sebab apa? Sebab kalau kita set another masa yang lain, mereka enggak fokus. Ataupun mereka mungkin, mereka enggak boleh, orang panggil? Mereka mungkin masa itu. Cumanya ketika kita set appointment itu, dia betul-betul boleh fokus. Kalau enggak fokus, jangan setkan appointment. Jelas enggak? Perbezaan antara jual produk dengan setup pasukan. Kalau jual produk, ceritakan keberkesanan. Kalau kita mahu setup pasukan, kita offer mereka untuk mereka ada penghasilan dan kenalkan kepada leader. Dan leader itu tak semestinya Ulum. Leader itu boleh jadi sesiapa sahaja yang pasti bukan kita.
Itu rahsia dia. Okey, ada apa-apa enggak yang mau nanya? Ulum on mic ya? Oke, oke. Ada yang nanya, ada yang bingung? Saya Okey, terjemahkan Ulum. lagi dikit. Saya Ya, explain dikit. terjemahkan dulu. Saya terjemah. Jadi gini intinya Bapak Ibu. Jadi kalau kita cetak pasukan, bukan kita yang cerita, tapi leader yang cerita. Tapi kalau kita udah ada, orang yang mau dipresentasikan jangan nunggu-nunggu. Jangan nanti sore itu apa. Kalau ada kesempatan waktu hari itu langsung call, misalnya bisa langsung call saya ketika saya nggak bisa, atau Miss Dian atau Farhana. Kalau rasanya nggak bisa Zoom juga waktu hari ini call, bisa video call WA. Ya, video call WA juga udah bisa berbagi layar. Jadi yang penting udah ada, kita ceritakan peluangnya. Nah, nanti tinggal follow up. Karena sebenarnya tugas presentasi itu hanya cuma 20%. Jadi 80% itu ada pada diri kita. Itu intinya. Jadi untuk tugas, untuk cetak pasukan leader yang cerita. Kalau produk adalah kita sendiri yang mendemokan. Kalau kita menjual produk, haram hukumnya ngomongin bisnis, ngomongin 274.000. Itu kalau Bapak Ibu udah ngomong, itu nanti akan nggak jadi itu. Ya, intinya kalau jualan produk pure jualan saja, nggak ada ngomongin bisnis. Kalau ngomongin bisnis, kalau dia udah beli nanti produknya naik baru kita ceritakan, itu intinya. Tapi kalau ngomongin bisnis cetak pasukan, produk belakangan yang kita sampaikan adalah peluangnya, marketnya, efek 2 tahun dan 3 tahun ke depan itu yang harus kita tekankan. Aplikasi ini akan viral seperti aplikasi yang saya jelaskan tadi. Makanya di presentasi tadi, kenapa saya mendetailkan satu aplikasi tadi, supaya Bapak Ibu bisa kebayang. Grab itu seperti apa, Shopee itu seperti apa, ya, ChatGPT itu seperti apa, dia berkembangnya sama seperti Think Quran hari ini. Jadi 2 tahun dan 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan akan seperti aplikasi tersebut. Tapi Think Quran ini dia sistemnya adalah cetak pasukan leader yang menceritakan gitu. Ya. Jadi ada yang mau tanyakan, silahkan. Poinnya apa? Yang Bapak Ibu tanyakan, bingung, yang selama ini apa di BMU, ya, cetak Tanya boleh, Pak. pasukannya. Ya, silakan. Tadi kan Pak Ulum info ya, bilang kita bisa membedakan untuk yang target yang mana untuk jadi pasukan atau yang cuman apa Produk. produk. Nah, Yang satunya lagi yang untuk ciptain jaringan lah ya intinya ya, kurang ya. lebih kayak gitu. Nah, gimana sih Pak caranya ngebedain ini orang nih kayaknya lebih tertarik sama bisnisnya. Ini kayaknya lebih lebih masuk kayaknya kalau gue lewat aplikasinya tentang kegunaan produk apa segala macam. Cara untuk membedakan itu gimana Pak? Ada tips atau trik nggak? Soalnya kan mungkin kalau kayak aku gitu kan ada beberapa orang yang mau aku tawarin cuman secara secara psikologis atau ininya dia tuh aku masih kurang paham gitu. Kira-kira dia butuhnya apa ya? Kira-kira yang pas nawarinnya untuk si A apa ya, produk atau bisnisnya gitu. Cara pilih-pilihnya itu gimana? Ada tips atau tipsnya nggak? Oke. Eh, Membedakan antara orang yang tawarin bisnis sama produk, kalau kita bisnis, kemarin kan kita diarahkan semuanya list 20 kan. List 20 itu adalah orang yang terdekat dengan kita, saudara kita, teman kita yang benar-benar dekat. Kenapa yang benar-benar dekat? Ketika kita tawarkan bisnis tadi, yang kita tawarkan bisnis adalah ada alasannya kenapa kita milih dia. Jadi kalau pas di follow up-nya adalah bermain dari hati. Kenapa kita milih dia, kita tawar? Karena kita kepengen bareng-bareng sama dia orang bisnisnya. Yang kalau dalam bisnis nanti otomatis bisa kita tawarkan produknya juga. Tapi kalau produk itu kita pilih orang-orang yang terjauh dari kita. Jadi ibaratnya gini, kalau daftar database itu ada ring 1, ring 2, ring 3. Jadi ring 1 itu adalah yang list 20. Itu dulu. Gitu. Jadi list 20. Jadi
orang-orang yang dekat tadi, ya kita yang Bu Eka yang tahu kira-kira orang ini seperti apa. Nah, jadi bisa mentelaahnya seperti itu, list 20. Jadi list 20 itu benar-benar dilihat dan ditulis banget gitu. Ah, tapi nggak usah khawatir mau dia nerima mau nolak, nggak usah kita pikirin. Dia mau nolak berapa, nggak usah. Pokoknya fokus ke list 20 itu, kenalkan ke leader, udah itu aja. Mau nolak itu urusan belakangan. Tugas kita adalah menyampaikan saja. Ah, nanti supaya bisa menerima itu adalah itu butuh follow up nanti, seperti itu. Contoh saya list 20 saya tulis waktu itu saya kirim ke Farhana ada 20. Dari list 20 itu saya yang join 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Dari list 20 itu 9 yang join, sisanya nolak. Yang sisa nolak itu saya coret. Saya coret yang nolak, habis itu saya ganti nama lagi. Saya ganti nama lagi, ada yang daftar lagi. Seperti itu. Lahirlah Bapak Ibu di sini semuanya. Seperti itu. Jadi tugas kita, Ya, kalau dia begini, apa beda antara kita mau jual produk dengan setup pasukan? Benar nggak Ibu Ika? iya betul. Okey. Untuk setup pasukan ini, dia adalah orang yang kita selesa. Sebab ketika selepas dia register, kita akan banyak berkomunikasi dengan mereka. Benar nggak? Jadi kalau kita mahu kerap berkomunikasi, kita mahu berkomunikasi dengan siapa? Pastinya dengan insan-insan yang kita selesa, benar nggak? Jadi kadang-kadang ada orang dia selesa bersama dengan adik-beradik. Adik-beradik apa ya di Indonesia? Iya, Kak, maaf, selesai beradik. itu apa? Selesai Apa itu dah? apa, Pak Ulu? Selesai Selesa. itu rapat Rapat, Oh, teman dekat. teman dekat. Yang kita rasa rapat, yang kita rasa dekat. Begitu. Ya, kalau kita jual produk, kita jual sekali, selepas itu tak semestinya kita perlu follow up, benar nggak? Maksudnya contoh hari ini kita jumpa stranger. Stranger tu maksudnya orang yang pertama kali kita jumpa. Yang kita nggak offer bisnes kepada dia. Kita offer produk kerana selepas dia beli, kita nggak perlu lagi follow up kepada mereka. Contoh. Tetapi kalau kita offer bisnes, selepas dia register, kita akan PM ataupun kita akan berkomunikasi dengan dia apa gerak kerja yang perlu dia buat. Benar nggak? Jadi kita akan ada kesinambungan komunikasi-komunikasi yang seterusnya. Jadi untuk bisnes ini, kita offer dahulu teman-teman dekat kita. Ada orang teman dekatnya itu yang dia rasa rapat itu mungkin adik-beradik. Ada itu teman sekerja, adanya mungkin daripada kawan-kawan sekolah, adanya mungkin itu setiap orang berbeda. Macam Farhana yang bergabung dengan Farhana bukan daripada ahli keluarga Farhana, enggak ada. Sebab ahli keluarga Farhana tu mereka enggak minat bisnes ni. Mereka Farhana offer mereka enggak minat. Tapi kalau macam Farhana selesa ataupun rapat dengan tim-tim Farhana ataupun pasukan-pasukan Farhana untuk bisnes-bisnes sebelum ini. Jadi Farhana offer kepada dia. Setiap orang, teman-teman dekat ataupun yang dia rapat itu berbeza kategorinya. Enggak semestinya adik-beradik, enggak semestinya dia berbeza. Jelas enggak? Tapi kita offer. Kita jangan offer dia untuk dia faham Quran. Tapi kita offer dia, aku ada satu business proposal ataupun aku ada satu peluang, opportunity untuk kita sama-sama boleh buat penghasilan tanpa henti. Kamu mau tahu enggak? Begitu. Dia kata, enggak maulah, enggak mau, enggak apa. Sebab kita enggak kisah. Kita mahu cetak pasukan. Kalau bukan bersama dia, mungkin dengan orang lain. Benar enggak? Jadi kita offer kepada orang lain. Ini untuk cetak pasukan. Cetak pasukan wajib terus offer untuk buat penghasilan. Tapi kalau untuk produk, semua orang kita boleh offer. Sama ada yang kita selesa kah, yang kita enggak selesa kah, yang kita baru jumpa kah, yang kita jumpa di tepi jalan kah, di tepi, tak kisahlah di mana-mana pun, di masjid kah, kita di kedai makan kah, siapa sahabat yang kita jumpa, kita boleh offer produk kepada mereka. Nampak tak perbedaannya? Sama ada dia minat, dia enggak minat, itu enggak ada masalah. Yang penting kita offer. Jelas enggak? iya jelas, Kak. Okey, teruskan Bos Ulum. Oke, ada yang nanya lagi? Jadi yang list 20 itu orang yang dekat. Kalau dia nolak, kita tetap masih berkomunikasi sama dia, masih berjaga hubungan dengan baik sama dia. Ya, kita lihat sejarah Nabi Muhammad. Muhammad dulu dapat wahyu ya dari Allah Al-Qur'an, yang dia tawarin siapa?
nyebarin Islam? Kan orang-orang terdekat dulu, ya, orang-orang dekat dia kan, eh, pamannya dan lain sebagainya. Bahkan dari keluarganya pun juga ada yang nolak, gitu. Jadi sebenarnya Tim Quran ini adalah sejarah juga, sunatullah juga. Ya sama kita melakukan seperti sejarahnya Nabi Muhammad. Dulu Muhammad tugasnya menyebarkan agama Islam untuk orang mau beral-Quran. Kalau kita hari ini nyebarin Tim Quran supaya orang mau paham Al-Quran. Nah, jadi secara sejarahnya hampir sama. Oke, masih ada yang lain? Apa udah ada yang game over? Ada yang mau tanya lagi Bapak Ibu? Atau ada yang lanjutin lagi, Bos? Ada tambahan lagi? Cukup. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi poinnya tadi itu, jadi kita ada dua strategi, jualan sama cetak pasukan. Ya, jualan ya dari diri kita yang menjadi demonya, ya. Demo diri kita sendiri, dampak dari pemakaian produk dari kita. Cetak pasukan adalah kita kenakan ke leader-leader yang mempresentasikan, ya. Jadi untuk menjalankan bisnis ini, Ibu, Bapak Ibu, ya, ya tidak seperti membalapkan telapak tangan, ya, nggak sebatang. Ya kalau ngelihatnya ya gampang. Kita butuh proses. Saya yakin, ya, ya kita terjadi penolakan, terus asaan bingung mau apa. Nah, itulah yang butuhnya hari ini kita berkomunikasi, ya Bapak Ibu, kalau ada apa konsultasi sama leader supaya kita sama-sama bareng-bareng. Jadi kerjanya nggak sendiri-sendiri, gitu. Jadi saya yakin kalau kita berikhtiar terus, ya, meyakini proyek ini adalah proyek jangka panjang, udah lakukan terus sampai Allah mengakhiri ikhtiar kita hari ini. Saya yakin kalau kita fight hari ini benar-benar serius 2025 di Tim Quran ini, ya, saya yakin insya Allah ada perubahan dalam hidup kita. Ya, baik secara dampak kita paham Al-Quran perubahannya, baik secara ekonomi kita maupun secara pola pikir kita. Itu sangat berdampak luar biasa. Jadi manfaatkan komunitas ini untuk kita berkembang, manfaatkan peluang ini kita untuk bisa punya penghasilan, manfaatkan produk ini supaya kita lebih dekat lagi sama Al-Quran dan lebih cinta lagi sama Al-Quran dan lebih cinta lagi sama Allahnya dan lebih dekat lagi kita sama Allah. Ya. Jadi bisnis ini bukan hanya dunia saja, tetapi adalah menurut saya ini adalah bisnis dunia dan akhirat. Bos Farana ada yang mau sampaikan lagi, Bos? Okay, tak ada. Bagi Farana tu je, dia dalam bisnes Tim Quran ni bos, satu je Farana nak bagi tahu bos. Dia sangat simple bos, seriously. Sangat senang buat duit, sangat simple, sangat mudah. Cumanya bos kena anggap, jangan anggap ini dakwah, itu je. Bos kena anggap ni bisnes. Ramai orang kenapa dia tak boleh buat duit dalam Tim Quran sebab dia tak rasa ini bisnes. Dia macam bos nak minta jawatan pekerjaan sebagai doktor. Doktor dalam bahasa Indonesia doktor kan? Yeah. Tapi ketika bos nak jadi doktor, bos tak cerita tentang teknikal menjadi doktor. Tapi bos cerita tentang kita perlu selamatkan nyawa manusia. Nyawa manusia itu sangat berharga. Kita perlu dapatkan pahala. Bos rasa bos ada tak capacity dan capability menjadi doktor? Kalau perkara yang dibincangkan itu adalah dari segi konsepnya begitu sahaja. Dari segi pahala, dari segi kebaikan, kelebihan. Bos dapat tak teknikal menjadi seorang doktor? Dapat tak? Tak. Tak dapat? Faham tak? Tapi bila kita mahu ada mindset, kita ini adalah seorang doktor. Jadi kita akan belajar bagaimana mahu buat pembedahan. Kalau demam itu bagaimana? Kalau sakit begini bagaimana? Kalau sakit begitu bagaimana? Kita akan cerita teknikal kedokteran. Benar enggak? Kesannya apa? Pahala itu Allah yang bagi tanpa kita perlu klaim dengan Allah. Setuju tak? Adakah kita selamatkan nyawa satu orang, kita klaim, ya Allah ya Tuanku,
Tadi aku selamatkan nyawa satu orang. Berapalah pahala yang aku boleh dapat? Ada tak kita cerita dengan teman-teman kita? Tadi ada satu nyawa yang aku berjaya selamatkan. Berapalah pahala yang telah aku berjaya dapat? Enggak ada. Benar enggak? Kita bercerita technicality sebagai seorang doktor. Sama juga dalam Quran. Quran ni bos, minda bos adalah minda usahawan. Dan Farhana selalu bagi tahu dengan teman-teman Farhana. Hakikatnya, semua orang dalam Quran adalah fighters. Tapi kenapa hari ini kita tak bergerak dengan Quran? Kita tak fight dengan Quran. Kita tak nampak Quran adalah platform untuk buat duit. Itu sahaja. Kita confuse antara platform buat duit dengan platform dakwah. Kalau tanya Farhana, betulkan minda kita, ini adalah platform bisnes kita untuk kita cetak penghasilan yang luar biasa. Bila kita niatkan segala aktiviti kita itu kerana Allah, pasti Allah saja yang boleh bagi ganjaran. Setiap kerjaya, contohnya doktor, polis, insinyur, apa sajalah pekerjaan-pekerjaan yang mereka buat, semuanya itu dikira sebagai satu ibadah, walaupun mereka itu kerjanya berbeza. Apatah juga lagi seperti kita. Kita ini kalau orang tanya, apakah kerja kita? Kita adalah usahawan. Kita adalah usahawan yang memasarkan satu aplikasi yang sangat-sangat luar biasa. Itu kalau orang tanya Farhana lah. Macam bila pulang beraya ni orang tanya Farhana buat apa? Farhana bagi tahu, Farhana sekarang supply robot. Nanti mereka akan tanya, supply robot apa tu? Itu namanya ketika kita mahu menjual, jangan terus cerita produknya. Buat mereka tertanya-tanya. Itu kalau tanya Farhana, percayalah cakap Farhana, penghasilan kita luar biasa, produk terjual luar biasa, dan kita boleh set up pasukan luar biasa. Jadi, Farhana nak ucapkan tahniah kepada Ulum atas satu sesi yang luar biasa, dan Farhana nak ucapkan tahniah kepada bos-bos semua yang sudi allocate masa untuk sesi pada hari ini. Kalau tanya Farhana, sangat-sangat luar biasa. Jadi itu sahaja. Moga Allah permudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi itu saja bos, kita Farhana serahkan majlis ini kepada Bos Ulum. Dipersilakan. Oke, terima kasih Bos Farhana. Alhamdulillah. Ya, terima kasih juga saya mengucapkan ke Bapak Ibu semuanya. Ya, kenapa saya ngambil keputusan di bulan Syawal ini, ya hari Senin ini, rata-rata di Indonesia hari Senin orang udah mulai kerja, beraktivitas, dan kita pun juga di Quran, ya yang kemarin cuti libur, saatnya kita harus dapat duit juga. Ya, saatnya di bulan Syawal ini kita fight, ya kita berjuang bersama-sama mendapatkan penghasilan dari Quran ini. Ya, ngikutin sistem yang ada, pola yang ada, apa yang saya sampaikan, yang disampaikan saya mau disampaikan Farhana, bisa kita ambil hikmahnya dan kita pelajari bersama-sama. Ya, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kita nggak merubah sendiri. Itu poinnya. Jadi kita yang menentukan. Jadi seberapa besar income yang Bapak Ibu dapatkan dari sini, Bapak Ibu yang menentukan. Ya, kami, saya sama Farhana, ya sama-sama berjuang juga di sini. Ya, semua nasib kita ada di tangan kita sendiri-sendiri. Ya, sebelum kita tutup, ya kita yang bisa on cam, on mic, boleh kita akan sesi foto bersama. Ini menjadi histori perjalanan kita di Quran. Kita awali, kita foto ini menjadi sejarah perjalanan di grup kita. Ya, insya Allah yang hadir malam hari ini, ya Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala ikhtiar kita, ya apa yang telah kita impikan, apa yang telah kita azamkan, apa Bapak Ibu yang telah dicita-citakan Allah kabulkan. Ya. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita tutup majelis kita dengan baca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asri innal insana lafi khusr lallazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi